Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 22, Prajurit Tamu. Di belantara, Lu Li berlari gila bersama dengan Lu Ling di punggungnya. Dia tidak merasakan apa-apa tentang apa yang terjadi, tetapi sekarang ketika dia memikirkannya, Lu Li merasa kedinginan dan bergetar. Dia telah membunuh 3 pria. Dia telah membunuh untuk pertama kalinya, jadi sekarang, dia merasa kewalahan. Lu Ling tidak berusaha membantu Lu Li mengatasi perasaannya. Prajurit manapun harus melalui tahap ini. Lu Li harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Faktanya, meskipun Lu Ling memakai eksterior yang tenang, dia masih gadis yang rentan, jadi sulit baginya untuk benar-benar tenang. Pasangan saudara-saudari terus berlari di sepanjang jalan gunung. Seperti yang mereka harapkan, perjalanan itu cukup aman. Keduanya telah bergegas selama lebih dari 6 mil tanpa menemui binatang atau binatang suan. Istirahatlah. Ada sungai di sana. Pergi mandi dan ganti baju, kalau tidak, bagaimana kita bisa sampai ke kota Wuling? Petik 2. Lu Ling tiba-tiba berkata. Lu Li sadar dan bergegas menuju sungai. Dia meletakkan Lu Ling di tepi sungai dan mulai menggosok dan mencuci wajahnya dengan air dingin. Lu Ling mengambil setelan pakaian bersih dari bungkusan itu. Sambil menyerahkannya kepada Lu Li, dia berbicara dengan suara lembut, apakah kamu merasa kesal dan jijik? Ini adalah proses yang harus dialami bagi Wu Dao. Ini adalah kekejaman hebat di Gurun Utara. Begitu Anda memasuki gerbang Wu Dao, tidak ada jalan untuk kembali. Entah Anda dengan cepat bangkit atau Anda akan dibunuh dan dikuburkan di alam liar. Tidak ada jalan lain. Hari ini, jika kamu tidak membunuh mereka, itu adalah kita yang sudah mati. Petik 2. Lu Li menghela nafas. Berbalik, dia tersenyum paksa dan mengangguk. Kak, aku mengerti. Jangan khawatirkan aku. Petik 2. Lu Li melepas jubahnya, melompat ke sungai dan membersihkan dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengambil pakaian bersih dan jubah dan mengenakannya. Lu Ling menghapus noda darah kecil itu dari dirinya sendiri. Melihat ke barat laut, dia berkata, ayo pergi. Kita harus bergegas ke Kabupaten Wuling sesegera mungkin. Kita akan jauh lebih aman begitu kita berada di county. Petik 2. Diba berada di luar Ais Abyss. Bahkan jika dia akan mengejar mereka begitu dia mendapat berita, dia tidak bisa menyusul mereka dalam waktu yang singkat. Meskipun demikian, mereka tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Diba sekarang adalah patriarka klan eksternal keluarga Zhao. Mereka perlu menuju Kabupaten Wuling untuk segera bergabung dengan keluarga Liu. Keluarga Liu adalah tuan dari Kabupaten Wuling. Ketika Lu Li bergabung dengan keluarga Liu, Diba harus berpikir 2 kali sebelum dia bisa menyakiti Lu Li. Selain itu, Lu Li hampir membangunkan garis darahnya dan mengolah suan energi. Pada saat itu, Lu Li pasti akan dihargai oleh keluarga Liu. Kecuali Diba ingin diburu oleh keluarga Liu, dia tidak berani membuat Lu Li mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Lu Li entah bagaimana lega. Membawa adiknya di punggungnya, Lu Li dengan cepat bergerak maju. Itu aman di sepanjang jalan. Tidak ada binatang suan atau hanya binatang biasa, jadi sepertinya bis Upeaval pada dasarnya ditekan. Jarak antara suku Dilong dan Kabupaten Wuling adalah sekitar 31 mil. Jalan gunung itu tidak ramah untuk dilalui. Untungnya, Lu Li cepat. Dia berhasil sampai keluar Kabupaten Wuling pada sore hari. Lu Li sudah beberapa kali berada di Kabupaten Wuling. Setiap kali dia memanen beberapa bahan ajaib, setelah membunuh suan bis atau binatang buas biasa, dia akan menjualnya di Kabupaten Wuling. Jadi dia kenal dengan county. Kabupaten Wuling adalah kota kabupaten, memerintah lebih dari selusin kota kecil dan ratusan suku dengan total populasi lebih dari 1 juta dalam radius sekitar 300 mil. Tembok kota dan parit sangat besar yang dapat menutupi area sekitar 3 mil persegi, dengan tembok kota tinggi di luar. Penjaga kabupaten berdiri di dinding pada saat itu. Mereka tampak sangat megah dalam baju besi hitam keluarga Liu. Ada beberapa pasukan penjaga kabupaten di luar gerbang county untuk memeriksa pejalan kaki yang masuk dan keluar dari county. Lu Li menurunkan adiknya dan meraih tangannya lalu mulai masuk ke dalam county. Tunggu sebentar, Lu Ling mengambil kerudung putih dari bungkusan itu untuk menutupi wajahnya. Wajahnya yang sangat cantik sekali menyebabkan kesulitannya dan menghabiskan banyak biaya. Dia tidak ingin membuat adegan di Kabupaten Wuling. Berhenti.
Dua petugas lewat. Mereka memandang Luli dengan ragu dan waspada. Kenapa bisa ada bau darah yang kuat padamu? Meskipun Luli telah membersihkan dirinya sendiri, tapi masih ada sedikit darah yang keluar darinya. Para penjaga ini telah bertarung selama bertahun-tahun, jadi mereka bisa tahu begitu mereka menciumnya. Luli membuat busur dengan tangan terlipat di depan dan menjawab, "Tuan, saya membunuh beberapa binatang buas dalam perjalanan ke sini dan mendapatkan darah pada saya. Nama saya Luli. Sir Liu Wu dan Lady Yi sama-sama kenal saya. Bahkan pedang saya diberikan kepada saya oleh Lady Yi." Petik 2. Luli menyerahkan pedangnya. Seorang penjaga melihat itu dan telah memerintahkan para petugas untuk menurunkan penjaga mereka. Ada tanda keluarga Liu di pedang itu. Juga, Luli mengenal Liu Wu dan Nyonya Yi dengan nama mereka, jadi seharusnya tidak ada masalah. Mengambil pedangnya kembali, Luli bertanya setelah beberapa pemikiran, "Tuan, apakah Lady Yi di kabupaten sekarang?" Dia mengatakan kepada saya untuk memintanya ketika saya sampai di sini. Petik 2. Nyonya Yi. Pasukan wali mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Lady Yi telah membawa seseorang untuk pergi bersamanya ke Ais Abyss. Dia tidak ada di sini sekarang. Petik 2. Sayang sekali. Luli mulai khawatir karena Nona Yi tidak ada di sana. Bagaimana dia bisa bergabung dengan keluarga Liu? Tanpa bergabung dengan keluarga Liu, ketika Diba membawa seseorang untuk membunuh mereka, bagaimana dia bisa bertahan? Ayo masuk dulu. Petik 2. Luling berkata dengan lembut. Luli harus membawanya berjalan ke Kabupaten Wuling. Setelah mereka masuk, Luling berkata, "Tidak ada kekuatan yang bisa digunakan di Kabupaten Wuling. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh keluarga Liu. Jadi, aman di dalam, tapi, kita harus berhenti dan masuk ke keluarga Liu. Jika Anda bisa bergabung dengan keluarga Liu sekarang, itu akan menjadi yang paling diinginkan." Petik 2. Luli tahu di mana keluarga Liu berada, di rumah terbesar di pusat county. Dia setuju dan cepat-cepat berjalan dengan Luling menemaninya. Setelah beberapa saat, Luling membuka mulutnya lagi, "Luli, jika kamu bisa bergabung dengan keluarga Liu, kamu harus menjadi pejuang tamu dan kamu tidak boleh bergabung dengan klan eksternal." Petik 2. Apa? Luli menggaruk kepalanya dengan bingung. Dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Luling. Luli memiliki pengetahuan tentang keluarga besar. Keluarga besar ini di Gurun Utara, apakah itu keluarga Liu, keluarga Zhao atau keluarga Lu, mereka semua memiliki struktur yang sama. Keluarga besar pada dasarnya semua terdiri dari klan internal, klan eksternal dan klan tamu. Klan internal termasuk prajurit dari keluarga yang sama yang memiliki sumber daya dan kekuasaan paling besar. Mereka adalah tulang punggung keluarga. Klan eksternal terdiri dari prajurit yang direkrut dari luar. Liu Wu dan Patriark Hong semua adalah bagian dari klan eksternal. Mereka bergantung pada keluarga Liu, bekerja dan berjuang untuk keluarga Liu, dan mengumpulkan gaji dan sumber daya yang sesuai berdasarkan kekuatan, status dan sumber daya mereka. Lalu ada klan tamu. Mereka semua adalah pejuang tamu di klan tamu. Di permukaan, mereka milik keluarga, tetapi mereka cukup terbebaskan dalam tindakan mereka. Mereka tidak harus menjalankan tugas untuk keluarga dan mereka hanya perlu bergerak di saat-saat kritis. Tetapi Gas Warriors memiliki status yang sangat rendah di keluarga besar dan bisa mendapatkan gaji atau sumber daya yang sangat sedikit, kecuali Gas Warrior sangat kuat. Alasan mengapa Luling ingin Luli menjadi pejuang tamu karena mereka bisa datang dan pergi seperti yang mereka inginkan setiap saat tanpa kendali dan kendali dari keluarga. Mereka bahkan dapat meninggalkan keluarga kapan saja dan bergabung dengan keluarga lain. Atas alasan ini saja, tidak banyak keluarga besar yang akan mencurahkan banyak sumber daya untuk melatih tamu prajurit. Bagaimana jika mereka tiba-tiba pindah ke keluarga lain setelah mereka dilatih dan menjadi memenuhi syarat tanpa mengucapkan selamat tinggal? Bagaimana jika mereka bergabung dengan keluarga musuh? Gas Warriors memiliki status yang sangat rendah di keluarga besar. Jika Luli bergabung dengan keluarga Liu dan hanya menjadi pejuang tamu, maka keluarga Liu tidak akan menganggapnya serius dan membiarkannya berlatih sendirian. Selain itu, ketika sesuatu terjadi pada Luli, misalnya, Diba akan mengambil nyawanya, keluarga Liu tidak akan repot-repot campur tangan. Luli dan Luling telah melakukan pembunuhan besar-besaran di Dilong Tribe. Apa yang mereka cari di Kabupaten Wuling adalah suaka dari keluarga Liu, tapi sekarang, Luling menginginkan Luli menjadi pejuang tamu. Bagaimana mungkin dia tidak bingung?
Saudara, Luli bermaksud menjelaskan, namun Luling melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu menjelaskan. Saya bisa melihat apa yang mengganggu Anda. Anda harus ingat bahwa keluarga besar atau kekuatan manapun yang Anda gabung mulai sekarang, pejuang tamu adalah satu-satunya pilihan Anda. Anda tidak dapat bergabung dengan klan eksternal. Alasannya adalah, Anda memiliki hal-hal yang lebih penting di tangan Anda, sehingga Anda tidak dapat tinggal lama di keluarga dan kekuasaan ini. Juga, ini sebenarnya hanya beberapa keluarga kecil untuk Anda, dan mereka tidak pantas Anda memberikan layanan kepada mereka. Petik 2. Jangan layak untukku. Luli lagi-lagi terpana. Bukankah dia hanya orang biasa? Lebih dari cukup baik bahwa keluarga Liu bersedia menerimanya. Sekarang, bagaimana mungkin Luling mengatakan bahwa mereka tidak pantas mendapatkannya? Tuan Besar Agung dari Kabupaten Wuling, keluarga Liu, hanyalah keluarga kecil menurut Luling. Ya, mereka tidak pantas untukmu. Luling mengangguk dengan serius. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, kamu memiliki identitas yang tidak biasa. Keluarga kecil ini tidak memenuhi syarat bagi Anda untuk bekerja untuk mereka. Saya akan memberitahu Anda detailnya nanti. Sekarang, mari kita pergi ke keluarga Liu dulu. Petik 2. Luar biasa. Luli menggaruk kepalanya dan semakin bingung. Tapi itu bukan saat yang tepat baginya untuk mengejar jawabannya sekarang. Dia bergerak maju dengan keraguan dan kebingungan di benaknya. Setiap blok di County sibuk. Karena bis Upeafal, di dalamnya tidak damai, tetapi keluarga super telah mengambil tindakan, dan dikatakan bahwa bis Upeafal ditekan sehingga kekacauan telah berhenti. Berjalan melalui semua jenis blok selama lebih dari 1 jam, Luli akhirnya memimpin Luling ke sisi utara alun-alun di tengah county. Sebuah rumah megah dan mewah berdiri di depan mereka. Pindah, personel yang berwenang saja. 2 pengawal keluarga Liu yang menjaga gerbang segera memberitahu mereka untuk pergi saat melihat pakaian lusuh yang dimiliki Luli dan Luling dan fakta bahwa mereka bukan prajurit. Luli melangkah maju, membungkuk dengan tangan bersilang di depan dadanya dan menjawab, aku Luli. Lady Yi berkata aku bisa memintanya di Kabupaten Wuling. Dia bilang dia bisa merekomendasikan saya untuk bergabung dengan keluarga Liu dan ini adalah pedang yang diberikan oleh Lady Yi. Petik 2. Luli menyerahkan pedang itu. Pengawalnya melihatnya dan membawanya kembali ke Luli. Melambaikan tangannya, pengawalnya berkata, Lady Yi pergi sekarang dan dia akan kembali dalam 3 hari. Datang lagi setelah 3 hari. Petik 2. 3 hari. Luli menjadi cemas karena setelah 3 hari, Diba bisa membawa orang dan memburu mereka di Kabupaten Wuling. Bab 23, Energi Suan. Lady Yi sedang pergi, maka Liu Wu juga harus pergi. Bagaimanapun, dia adalah komandan yang paling kuat dari pengawalan serigala perak keluarga Liu. Luli memandang ke arah Luling dan yang terakhir memberi isyarat baginya untuk pergi. Mari kita tetap di kedai itu di sana. Luling menunjuk ke sebuah kedai minuman mewah di sisi timur alun-alun. Luli meliriknya sedikit dan dengan muram berkata, Kak, kedai itu cukup mahal. Saya mendengar bahwa 1 malam harganya 1 daun emas. Mari kita pergi ke yang lain. Petik 2. Itu mahal, jadi apa? Apakah ini lebih penting daripada kehidupan? Petik 2. Luling menjawab dengan suara dingin, kedai ini dekat dengan keluarga Liu, jadi jelas, itu adalah salah satu properti keluarga. Bahkan jika Diba ingin memberi kita masalah, dia tidak akan berani kejam di sana. Kami hanya akan tinggal selama 3 hari, dan kami telah menyelamatkan beberapa daun emas selama bertahun-tahun ini. Ayo pergi. Petik 2. Luli telah membantai beberapa binatang suan dengan peringkat lebih rendah dan hewan. Dia berhasil mendapatkan beberapa daun emas setelah menjualnya di Kabupaten Wuling. Luling hidup hemat, jadi mereka menghemat uang. Keduanya berjalan ke kedai mewah di timur. Pelayan yang berdiri di luar kedai menatap keduanya dengan ragu. Namun, setelah Luling mengambil sekantong daun emas dari bungkusannya, pelayan itu mengubah wajahnya, tersenyum dan menunjukkan jalan masuk. Setelah mereka memeriksa 2 kamar terbaik di kedai minuman, Luling kembali ke kamarnya untuk menyelesaikan masalah. Lalu dia membawa Luli keluar dari kedai minuman. Dia membeli Luli 2 setelan jubah prajurit cantik di toko terdekat dan dirinya sendiri dengan 2 setelan jubah yang agak mahal dan memikat. Bulu-bulu halus membuat burung yang bagus. Tidak ada yang bisa meremehkan kami ketika kami masuk ke keluarga Liu. Petik 2. Luling menjelaskan. Ketika mereka kembali,
Luling meminta Luli untuk membersihkan dirinya dan diubah menjadi jubah prajurit baru. Setelah Luli berpakaian, Luling menatapnya terus-menerus dan tersenyum. Memang benar apa yang mereka katakan, kasaya emas membuat Buddha, dan pakaian bagus membuat pria. Adikku akan menarik dan membingungkan sekelompok besar wanita di keluarga besar. Petik 2. Luli memiliki penampilan yang mirip dengan Luling, dengan fitur yang adil dan bentuk tubuh yang sempurna. Namun, ia telah menghabiskan bertahun-tahun di alam liar, sehingga kulitnya kasar dan kecoklatan. Sekarang dengan jubah prajurit putih yang mulia, dia segera terlihat sangat tampan. Sifat liar di dalam dirinya membuatnya lebih dewasa dan maskulin. Dengan jubah yang indah, Luling tampak lebih menakjubkan. Sayangnya, salah satu kakinya lumpuh, dan wajahnya yang sangat cantik ditutupi dengan kerudung tipis. Kalau tidak, dia akan terlalu indah untuk dilihat mata. Keduanya menikmati pesta di lantai bawah dan Luling mengirim Luli kembali ke kamar mereka. Setelah itu, Luling mengeluarkan bubuk putih dari bungkusan itu, memasukkannya ke dalam air, mengaduknya sedikit dan menyerahkannya kepada Luli. Minumlah. Petik 2. Apa ini? Luli mencium sesuatu yang lucu. Dia memikirkan teh yang diberikan Luling pagi ini dan menanggapinya dengan cemberut. Kakak, apakah kamu akan membakar rumah lagi? Ini adalah milik keluarga Liu. Petik 2. Apa yang kamu pikirkan? Luling menatap Luli dan menjelaskan, ini detoksifikasi. Setelah Anda meminumnya, Anda dapat mengolah suan energi. Petik 2. Apa? Luli berkedip dan kemudian menyadari sesuatu. Dia terkejut melihat Luling dan bertanya, Kak, alasan mengapa saya tidak bisa mengolah energi suan adalah karena saya diracun. Betul, Luling dengan tegas menjawab, ini lebih dari itu, aku sendiri meracunimu. Saya sudah meracuni Anda ketika Anda berusia 6 tahun, atau Anda mungkin bisa mengolah energi suan sejak lama. Petik 2. Apa? Luli heran dan kebingungan memenuhi matanya. Dia tidak akan berpikir sejauh itu bahwa Luling mungkin bisa menyakitinya. Dia hanya tidak bisa percaya dan mencari tahu mengapa Luling melakukan hal seperti itu. Jika aku tidak meracuni kamu, kamu akan mengolah suan energi dan kita akan mati untuk waktu yang lama. Petik 2. Luling menghela nafas. Saya curiga bahwa kematian kakek dari pihak ibu kami ada hubungannya dengan Diba dan para lelaki tua di suku tersebut. Ketika tubuh kakek kami dikirim kembali, aku ingat dengan jelas niat membunuh di mata Diba ketika dia memandang kami. Jika bukan karena kehadiran kakek ke-6, dia akan memusnahkan kita maka. Pikirkan tentang itu. Jika Anda bisa mengolah suan energi ketika Anda masih kecil dan menunjukkan bahwa Anda berbakat dan berbakat, maka Anda akan tumbuh menjadi prajurit yang kuat. Saat itu, jika kita tahu penyebab kematian kakek kita, apakah Anda akan membalas dendam? Bagaimana Diba bisa menghasilkan kejahatan? Jika Anda mengolah suan energi pada usia dini, semua yang tersisa bagi kami adalah kematian. Petik 2. Dari buku-buku yang ditinggalkan oleh ayah kami, saya menemukan sejenis ramuan dan berhasil menemukannya di pegunungan. Ramuan ini tidak berbahaya bagi manusia dan hanya akan menonaktifkan Anda untuk mengolah suan energi. Sekarang setelah racun keluar dari sistem Anda harus dapat mengolah suan energi. Petik 2. Luli mengerti setelah penjelasan Luling. Sebelumnya, Luling mengatakan bahwa dia bisa mengolah suan energi setelah dia membangunkan bloodline-nya yang memberinya gagasan bahwa suan energi ada hubungannya dengan membangkitkan bloodline-nya. Sekarang, dia menyadari bahwa ketidakmampuannya untuk menumbuhkan suan energi adalah karena dia dibatasi oleh obat adiknya. Meski begitu, Luli tidak menyalahkan Luling sedikitpun. Sebaliknya, dia menatap Luling dengan lembut dan tersedak isak tangis. Kak, kamu pasti banyak menderita selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Mereka kehilangan orang tua mereka sejak kecil. Luling, yang baru berusia 4 tahun, merawat Luli yang bahkan belum berumur 1 tahun dan berhasil bertahan hidup. Berusia 4 tahun, bagaimana mungkin anak yang baru berumur 4 tahun tahu cara merawat bayi? Selain itu, Luling harus mencari baik serangan terbuka maupun rahasia dari orang-orang di suku itu. Dia hampir di ketika berusia 14 tahun, kakinya patah, dan merangkak kembali dari belantara sendirian. Ketika dia kembali, dia tidak punya tempat untuk memperbaiki kesalahannya. Dia memikul semua rasa sakit sendirian dan menelan semua penderitaan. Tidak sekalipun dia menyebutkan semua ini kepada Luli dan hanya diam-diam mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri.
Tidak, Lu Ling tersenyum. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Lu Li dan dengan lembut menjawab, Lu Li, kita adalah anak-anak dari keluarga Lu. Kita bisa berdarah dan berkeringat, tetapi kita tidak meneteskan air mata. Hanya yang lemah yang akan menangis, atau mengeluh alam semesta karena tidak adil. Yang kuat diam-diam akan menanggung segalanya dan mengatasi semua penderitaan dengan kedua tangannya sendiri. Seseorang harus mengeraskan hati jika ingin menjadi kuat. Apakah kamu mengerti? Lu Li mengambil tangan Lu Ling dan dengan tulus menjawab dengan anggukan, Kak, aku akan bekerja keras untuk menjadi prajurit yang kuat. Saya tidak akan membiarkan Anda mengalami bahaya atau ketidakadilan lagi. Aku akan menemukan ramuan terbaik untuk menyembuhkan kakimu, dan aku akan memberimu kehidupan yang baik. Percayalah kepadaku. Petik 2. Aku percaya padamu, saudara. Saudaraku akan menjadi prajurit yang kuat menjulang seluruh dunia. Petik 2. Lu Ling mengangguk setuju. Kemudian dia mengambil secangkir teh dan memberikannya kepada Lu Li. Untuk menjadi seorang prajurit yang kuat, Anda harus mengeluarkan racun dari sistem Anda untuk mengolah suan energi. Suan energi adalah esensi prajurit. Setelah Anda bisa melakukannya, akan lebih mudah untuk bergabung dengan keluarga Liu. Petik 2. Baik, Lu Li meminumnya. Begitu dia selesai cangkir, Lu Ling menjelaskan kepada Lu Li. Duduk di sini dengan kaki bersila, mengusir pikiran yang mengganggu, dan rasakan suan ki di surga dan bumi. Menyerapnya dan memadatkan energi suan. Petik 2. Lu Li duduk dengan kaki bersilang. Dia membersihkan kepalanya dari pikiran-pikiran yang mengganggu, memasuki kondisi kehampaan bebas. Semua pikiran dan jiwanya mulai merasakan suan ki yang ajaib di surga dan di bumi. Cara mengolah suan energi cukup sederhana dan telah dipopulerkan di sekitar gurun utara. Siapapun yang sedikit berbakat bisa mengolah suan energi. Lu Li telah mengetahui jalan untuk waktu yang lama, dan bahkan telah mencobanya beberapa kali selama bertahun-tahun. Di suatu tempat di dunia yang tak terlihat, Lu Li merasakan beberapa potongan misterius di langit dan bumi, dia tahu itu adalah suan ki. Segera, Lu Li mencoba menarik mereka lebih dekat melalui mediasi. Tubuh manusia memiliki daya tarik bawaan untuk suan ki. Potongan-potongan tak berwujud bergerak menuju tubuh Lu Li dan masuk ke dalam dirinya. Lu Li mulai dan mencoba mencari tahu sesuatu tentang bagaimana menjaga suan ki dan memadatkannya menjadi energi suan. Pada awalnya, seperti sebelumnya, dia membuat mana-mana dalam kondensasi suan ki. Setelah 1 jam, melalui salah satu saluran besar, dalam dirinya, muncul aliran udara yang samar. Udara perlahan mengalir di dalam salurannya, membuatnya sangat nyaman, seperti dia telah mencicipi anggur terbaik di dunia. Energi suan. Lu Li tiba-tiba membuka matanya dan berkata kepada Lu Ling dengan kejutan yang menyenangkan di seluruh wajahnya. Kak, aku telah mengolah energi suan. Bahkan Lu Ling sedikit terkejut. Dia diam-diam menjawab, kamu adalah putra Lu Ren Huang. Jika Anda tidak bisa mengolah energi suan, maka tidak ada satu jiwa pun di seluruh gurun utara yang bisa melakukan itu. Petik 2. Bab 24, Kuil. Lu Ren Huang. Lu Li kaget karena ini adalah pertama kalinya dia mengetahui nama ayahnya. Suan Wu, alam laut roh, alam kolam jiwa, alam roh dan nasib, alam abadi, alam dewa mulia, alam penguasa manusia. Penguasa manusia adalah penguasa tertinggi manusia. Pernah muncul manusia berdaulat dalam sejarah gurun utara. Orang itu menyatukan gurun utara, membangun sebuah kerajaan yang kuat, berdiri di wilayah yang luas, dan memiliki jutaan prajurit yang kuat di Bek dan panggilannya. Itu adalah ras manusia yang paling kuat dan tertinggi, yang terpilih, satu dari beberapa generasi. Dan untuk berpikir bahwa seseorang memiliki nyali untuk menyebut dirinya Lu Ren Huang. Apakah dia tidak takut bahwa ketika prajurit terkuat mendengar itu, mereka akan mengirim seseorang untuk membunuhnya? Bagaimanapun, ini adalah hal yang tabu. Surga tidak akan mentolerir tindakan menentang Ren Huang the Supremacy. Bahkan jika seseorang berani menghina Ren Huang Powerhouse dari generasi manapun, apalagi menyebut dirinya Ren Huang, ia akan diburu oleh keluarga besar jika mereka mengetahui informasi ini. Kamu memiliki identitas yang tidak biasa. Petik 2. Lu Li ingat apa yang dikatakan Lu Ling. Sebuah gagasan berani muncul di benaknya. Mungkinkah dia adalah putra dari Powerhouse Realm Powerhouse manusia? Tetapi pada pemikirannya yang kedua, dia memperhatikan bahwa tidak ada jejak Human Sovereign Realm Powerhouse dalam 100 tahun terakhir di gurun utara.
Jangan terlalu memikirkan ini. Petik 2. Melihat ekspresi Luli, Lu Ling bangkit dan berkata, selama kamu bisa membangunkan garis darahmu, aku akan memberitahumu segalanya. Sekarang, kita harus keluar dan pergi ke kuil. Kita harus mencari tahu kapan mereka akan membuka altar pengorbanan garis darah. Asalkan Anda dapat membangunkan garis darah Anda, keluarga Liu akan memperlakukan Anda dengan sangat hormat. Petik 2. Luli bisa merasakan bahwa ada semakin banyak misteri tentang dirinya, hanya saja, Lu Ling tidak mau mengatakannya. Beruntung baginya, Luli sudah memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pound. Dia bisa membangunkan bloodline-nya kapan saja, jadi dia tidak terburu-buru sekarang. Diba bisa membawa orang ke Kabupaten Wuling dalam waktu dekat, jadi Luli tidak merasa cukup aman bahkan jika dia tinggal di dalam sebuah kedai minuman milik keluarga Liu. Dia dengan cepat bangkit dan berjalan keluar dengan Lu Ling. Kuil itu sebenarnya hanya di sisi selatan alun-alun, berlawanan dengan Overlord Mansion. Setiap kota memiliki kuil untuk orang membangunkan bloodline. Kak, apakah saya perlu sesuatu untuk membangunkan bloodline? Seperti daun emas. Petik 2. Luli bertanya sambil berjalan menuju kuil. Dia tidak tahu apa-apa tentang kuil itu. Sebelumnya, dia hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Gerbang selalu tertutup, agak mengerikan dan menakutkan dengan perasaan misterius yang membuatnya takut bergerak mendekat. Semua prajurit di Gurun Utara ingin membangunkan bloodline mereka untuk menjadi warrior bloodline yang paling kuat. Murid-murid keluarga besar dan para pemuda dari suku semuanya bercita-cita untuk membangkitkan garis darah mereka. Dikatakan bahwa Di Huo dan yang lainnya juga mencoba. Luli berpikir jika ada yang bisa datang tanpa ikatan, maka orang-orang di kuil harus kelelahan. Bagaimanapun, ada sejumlah besar orang di Kabupaten Wuling. Tidak ada. Lu Ling dengan tegas berkata, jika kamu bisa mendorong gerbang kuil terbuka, maka kamu kemungkinan akan membangkitkan garis darahmu. Orang-orang di bait suci akan mengatur agar Anda membangunkan garis darah Anda. Petik 2. Baik, Luli memandang ke arah kuil kuno di selatan. Kuil itu sudah tua tapi tidak lusuh. Seluruhnya dicat hitam. Ada 6 kolom di gerbang depan dengan pola misterius kuno yang terukir padanya. Pola polos dan misterius yang serupa juga diukir pada 4 dinding di kuil. Meskipun itu bukan kuil besar, tetapi memancarkan dengan misteri dan keanehan. Setiap pejalan kaki dapat melihat kuil. Itu adalah pemandangan yang umum bagi pejalan kaki dan pejuang di alun-alun sehingga tidak ada yang benar-benar memperhatikan untuk memeriksanya. Luli berjalan menuju kuil langkah demi langkah. 33 kaki ke depan kuil, Luling berhenti dan mendorong Luli sambil tersenyum. Pergi dorong gerbang kuil. Dunia baru akan terbuka untuk Anda. Petik 2. Luli memandang Luling dan entah bagaimana, gelombang kepercayaan semakin kuat. Dia perlahan berjalan menuju kuil, yang menarik perhatian pejalan kaki di dekatnya. Tetapi ketika melihat bahwa dia sudah dewasa, mereka agak mengejeknya. Usia untuk membangunkan bloodline biasanya sekitar 6. Murid-murid dari keluarga besar dan anak-anak dalam suku akan diorganisir sebulan sekali setiap tahun untuk mencoba membangunkan garis darah mereka. Seperti yang dikabarkan, 6 tahun adalah waktu terbaik untuk melakukan ini. Setiap tahun, setidaknya 1.000 anak akan mendorong gerbang kuil. Tapi hanya segelintir anak yang bisa masuk, dan di antara semua orang yang masuk, tidak ada yang berhasil membangunkan bloodline mereka. Luli sudah berusia 14 atau 15 tahun, bagaimana dia bisa membayangkan membangunkan bloodline-nya? Tidak memperhatikan para pejalan kaki, Luli dengan tenang berjalan menuju gerbang kuil. Semakin banyak pejalan kaki tertarik pada hal ini. Tetapi mereka semua dengan mengejek memandang Luli dan ingin melihatnya gagal. Luli menghirup ketika dia sampai di gerbang kuil. Sambil menatap 2 gerbang hitam kuno yang misterius, dia mengulurkan satu tangan untuk mendorong di gerbang. Ada cahaya lemah berkedip-kedip di gerbang, seperti pola-pola itu menjadi hidup. Jelas, ada lapisan larangan di gerbang, atau semua orang bisa mendorongnya terbuka. Berderit, suara kecil terdengar, yang mengejutkan semua orang, 2 gerbang hitam terbuka ke arah dalam. Cahaya bersinar di mata Luli. Dia menoleh ke belakang dan menatap Luling, lalu yang terakhir mengangguk seolah semuanya seperti yang diharapkan. Wow, ini menyebabkan badai sensasi di sekitar alun-alun. Seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun dapat membuka gerbang bait suci sekarang.
Apakah itu berarti bahwa dia tidak mencoba untuk membangkitkan garis darahnya ketika dia berusia 6 tahun? Luli pasti tidak datang ke sini. Tidak ada seorang pun dari di Long Tree Bay yang membawanya ke sini. Bahkan Luling tidak pernah menyebutkannya. Yang dia lakukan adalah memintanya untuk memperbaiki tubuhnya. Berdesir, berdesir, dan berdesir. Langkah kaki datang dari dalam kuil. Seorang penatua kurus muncul dalam jubah hitam dan berjalan mendekat. Dia mendongak ke Luli ketika dia sampai ke gerbang dan berkata, "Kamu telah mendapatkan kesempatanmu untuk membuka altar pengorbanan garis darah ketika kamu membuka gerbang kuil. Anda bisa datang ke sini dalam waktu setengah bulan. Kami akan memiliki ritual kebangkitan untuk Anda saat itu. Tetapi apakah Anda bisa atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan dan nasib Anda." Petik 2. Dengan mengatakan itu, penatua kurus menepuk gerbang kuil. Gerbang perlahan ditutup. Pola di gerbang berhenti bersinar dan kembali ke keadaan semula. Luli melangkah mundur. Banyak orang yang dengan anehnya mengukur dia, tetapi dia tidak benar-benar peduli tentang ini. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, selalu ada beberapa anak yang bisa mendorong pintu gerbang terbuka. Namun, meskipun banyak orang datang dengan harapan, mereka akhirnya akan pergi dengan kekecewaan. Tidak ada yang bisa mengatur garis darah mereka dari peringkat pertama atau kedua terendah, apalagi yang lebih tinggi dari peringkat ketiga. Setengah bulan setelah mereka kembali ke kedai minuman, Luli dan Luling semua tampak tertekan. Setengah bulan mungkin bukan waktu yang lama, namun itu sudah cukup untuk banyak hal terjadi. Menurut rencana asli Luling, Luli bisa membangunkan bloodline yang sangat kuat. Begitu dia bergabung dengan keluarga Liu dan bahkan jika dia hanya seorang pejuang tamu, dia masih akan dihargai secara khusus oleh keluarga Liu dan diperlakukan seperti dia adalah seorang bangsawan. Sekarang akan ada jendela waktu setengah bulan, Diba pasti akan membawa orang ke Kabupaten Wuling. Kecuali Luli bergabung dengan klan eksternal keluarga Liu, mereka tidak akan menjulurkan kepalanya untuknya. Tetapi bergabung dengan klan eksternal keluarga Liu, itu adalah sesuatu yang tidak dimaafkan oleh Luling. Dia menghabiskan perjalanan ke kedai dalam keheningan dan menjelaskan kepada Luli segera setelah mereka kembali. "Luli, Anda perlu mengolah Suan energi dengan semua kekuatan Anda pada 3 hari ini dan berusaha keras untuk mencapai tahap tengah Suan Wurana. Itulah cara membuat keluarga Liu menghargai Anda." Petik 2. Tahap tengah dari alam Suan Wu. Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Luli terdiam. Dia baru saja mengolah energi Suan dan berada di tahap awal realem Suan Wu. Untuk membiarkannya masuk ke tahap tengah Suan Wu realem dalam 3 hari ini. Bukankah itu hanya omong kosong idiot? Di Huo adalah prajurit terbaik di antara generasi muda di suku itu. Dia tampaknya telah menghabiskan sekitar 3 tahun dari pertama kali mengolah Suan energi untuk mencapai tahap tengah Suan Wu realem. Adik laki-lakinya, Di Huo, membudidayakan Suan energi ketika dia berusia 9 tahun, dan butuh 6 tahun penuh untuk membuat terobosan ke tahap tengah Suan Wu realem. Sekarang, Luling ingin Luli melakukannya dalam 3 hari. Bab 25, perjalanan Anda baru dimulai. Mungkin itu tidak mungkin bagi orang lain, tetapi bagimu, itu benar. Luling mengeluarkan sebuah buku dari bungkusan itu. Dalam pandangan Luli yang terkejut, dia merobek satu halaman dan mengeluarkan sehelai halaman emas setipis wafer. Menyerahkannya pada Luli, dia dengan serius berkata, "Ingat metode kultivasi mental ini dengan hati dan kemudian hancurkan segera. Ini, ditinggalkan oleh ayah." Mata Luli bersinar terang. Semua buku ini ditinggal oleh ayah mereka, jadi halaman emas itu juga harus menjadi miliknya. Dia mengambilnya dan menjadi terengah-engah. Album segmen pertama Perang Dewa. Hanya ada puluhan karakter di halaman emas, dan ditandai pada halaman bahwa ini hanya segmen pertama dari metode penanaman mental. Nama itu cukup mendominasi. Di atasnya, setiap karakter emas kecil tampaknya memiliki sihir yang aneh dan tidak dapat dijelaskan, membuat jantung Luli berdebar dan darahnya mendidih. Ini adalah metode kultivasi. Ini hanya diketahui oleh keluarga Lu kami. Meskipun ayah hanya meninggalkan segmen pertama dari metode kultivasi, tetapi lebih dari cukup bagi Anda untuk berkultivasi ke puncak alam kolam Sol. Luling melanjutkan dengan wajah lurus, "Luli, kau harus ingat ini harus tetap menjadi rahasia. Anda tidak dapat membiarkannya keluar bahkan jika hidup Anda dipertaruhkan." Petik 2. Siapa ayah kita di bumi? Kebingungan dan pertanyaan memenuhi pikiran Luli, tetapi dia tidak mengira Luling akan memberitahunya.
Dia harus mengambil halaman emas itu kembali ke kamarnya. Setelah dia hati-hati mempelajari lusinan karakter kecil di halaman emas, memastikan bahwa dia memiliki semuanya diingat, Luli melemparkannya ke dalam kompor dan membakarnya. Mengolah. Luli mencoba menenangkan kegembiraannya. Duduk dengan kaki bersila, ia mulai berkultivasi. Budidaya Xuan Wu Realm sesederhana yang dari energi Xuan dasar. Semua orang di Gurun Utara tahu bagaimana melakukannya. Namun, mengetahui adalah satu hal. Apakah seseorang dapat mengolah Xuan energi atau seberapa cepat seseorang dapat melakukan itu adalah hal lain yang tergantung pada bakat orang tersebut. Ada diktum terkenal yang beredar di sekitar Gurun Utara, kesuksesan membutuhkan 80% upaya, 10% hadiah, dan 10% keberuntungan, di mana dua yang terakhir lebih penting dibandingkan dengan yang pertama. Hadiah adalah konstitusi individu. Jika seseorang bahkan tidak bisa mengolah Xuan energi, bagaimana bisa seseorang menjadi prajurit yang kuat? Untuk beberapa orang tertentu, mereka dapat mengolah Xuan energi pada usia 3 tahun dan membangunkan Bloodline of the Fifth atau Sixth Rank pada usia 5 atau 6. Tetapi bagi yang lain, mereka bisa mencurahkan upaya seumur hidup untuk itu, namun masih tidak bisa dibandingkan dengan apa yang bisa dilakukan orang lain dalam 1 tahun. Ini mungkin keras bagi telinga, namun itu adalah fakta yang jelas. Tentu saja, ketekunan adalah dasar. Tidak peduli betapa berbakatnya seseorang, jika seseorang tidak bekerja keras, dia pada akhirnya akan ditangkap oleh para pejuang dengan hadiah lebih sedikit dan tidak bisa menjadi seorang prajurit yang kuat yang menginspirasi kekaguman atas seluruh dunia. Penanaman Xuan Wu Realm pertama-tama bergantung pada akumulasi Xuan energi dan kedua membuka 12 saluran energi utama melalui seluruh tubuh dengan Xuan energi. Ketika semua 12 saluran energi dibuka dan energi Xuan cukup berlimpah untuk menyebar melalui semua saluran energi, puncak Xuan Wu Realm dapat dicapai. Kemudian orang itu bisa pindah ke roh lautan kondensasi untuk menerobos alam laut roh. Xuan Wu adalah ujian berat atas bakat seseorang, konstitusi. Tentu saja, jika seseorang adalah murid keluarga besar yang diberi sumber daya yang sangat besar, seperti dimandikan dengan ramuan langka sejak kecil, dan konstitusi diubah oleh eliksir, maka secara alami, mereka akan jauh lebih cepat dalam budidaya. 2 poin, konstitusi yang baik dan hadiah abnormal. Pertama-tama akan membuatnya sangat cepat dalam mengolah Xuan energi. Mungkin diperlukan orang lain 1 bulan untuk mengakumulasikan 10 untai Xuan energi, tetapi yang satu itu mungkin hanya perlu 2 jam. Ini tentang hadiah abnormal. Kemudian hal lain adalah tentang saluran energi. Setiap orang memiliki kotoran di dalam tubuh mereka, yang berarti ketidakmurnian ketika mereka dilahirkan. Akan ada halangan di dalam saluran energi yang mempengaruhi aliran Xuan energi. Xuan energi adalah hal terpenting dari seorang pejuang. Untuk memiliki kapasitas tempur yang kuat, seorang pejuang harus membiarkan energi Xuan mengalir melalui tubuh dan dapat memobilisasi kemanapun ia ingin. Oleh karena itu, untuk mengolah, pertama-tama kita harus memperbaiki saluran energi untuk menggunakan energi Xuan untuk mengkonsumsi semua halangan di saluran di seluruh tubuh untuk membukanya. Dengan cara itu, energi Xuan bisa mengalir bebas di semua saluran energi. Konstitusi setiap orang berbeda. Beberapa orang memiliki lebih sedikit halangan dalam saluran energi mereka, sementara yang lain lebih banyak. Beberapa bahkan memiliki saluran energi mereka yang benar-benar tertutup tanpa ada cara untuk membukanya. Disitulah perbedaan hadiah akan datang. Individu dengan konstitusi yang baik dan hadiah yang abnormal memiliki hambatan kecil. Sementara yang lain mungkin menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk membuka satu saluran energi, individu itu hanya akan memakan waktu berhari-hari atau bahkan hanya setengah hari. Orang seperti ini biasanya disebut jenius. Kesedihan yang bagus. Saya tidak menyadari bahwa konstitusi saya sebaik ini. Hanya 1 jam telah berlalu sebelum Luli membuka matanya. Dia bergumam takjub. Tepat pada saat itu, dia mulai mengerti mengapa Luling mengatakan bahwa dia bisa sampai ke tahap tengah dari Xuan Wu Realm dalam 3 hari. Dia menggunakan album War God dalam mengolah Xuan energinya. Dia tidak tahu apakah dia cepat atau tidak karena dia tidak tahu kecepatan orang lain. Namun, ada satu hal yang pasti. Ada halangan kecil di saluran energi utamanya, terlalu sedikit dalam hal ini. Selain itu, dia sekarang bisa menggunakan Xuan energi dan membuatnya mengalir melalui saluran energi itu karena halangan kotor di dalamnya tidak dapat menghalangi Xuan energi. Hanya ada 2 alasan untuk ini.
Entah dia yang berbakat, atau bahwa dia telah diberi makan ramuan tingkat tinggi untuk meningkatkan konstitusinya. Either way, Luling harus tahu, atau dia tidak akan meminta Luli untuk sampai ke tahap tengah Xuan Wu Realm dalam 3 hari. Untuk membuka 4 dari 12 saluran energi utama, seseorang akan mencapai tahap tengah dari Real Xuan Wu. Untuk membuka 8 akan menjadi tahap terakhir dari Realm Xuan Wu, dan untuk membuka mereka semua akan menjadi puncak Realm Xuan Wu. Setelah itu, roh laut bisa dikondensasi untuk mencapai alam laut roh. 4 saluran energi. Jika dia bisa melakukannya setiap kali seperti yang pertama kali, maka Luli bahkan tidak perlu 4 hari untuk membuka 4. Jika dia tidak akan beristirahat, apakah malam atau siang, dia bisa mencapai sekitar setengah hari. Mengolah. Luli tidak repot-repot memikirkannya terlalu banyak. Setelah semua, ketika dia membangunkan bloodline-nya, Luling akan menceritakan semuanya. Dia mulai menaruh pikiran dan jiwanya untuk mengolah Xuan Energy, menggunakan Xuan Energy untuk membuka saluran energi. Dia harus mencapai tahap tengah Xuan Wu Realm sebelum dia bisa mempertimbangkan hal-hal lain. Semakin kuat dia, semakin cepat dia bisa berkultivasi, dan semakin tinggi keluarga Liu akan memikirkannya. Selama keluarga Liu mendapatkan punggungnya, bahkan patriarki klan internal keluarga Zhao, apalagi Diba, seorang patriarki klan eksternal, perlu berpikir 2 kali sebelum menyebabkan masalah Luli. Di luar semakin gelap. Setelah 1 jam, Luling datang dengan wadah makanan. Melihat cahaya lemah menandakan Xuan Energi bersinar di tubuh Luli, dia sedikit tersenyum dan pergi tidur di kamarnya sendiri. Luli tidak makan juga tidak istirahat. Seluruh pikirannya tertuju pada kultivasi. Dia begitu bersemangat sehingga dia bisa berkultivasi sepanjang malam. Alih-alih merasa lelah, ia justru merasa segar. Saat fajar, Luling datang dan memaksa Luli untuk tidur sebentar. Luli bangun pada siang hari dan terus mengolah Xuan Energi dan menggunakannya untuk membuka saluran energi. Luling dan Luli tidak meninggalkan kedai selama 2 hari berikutnya. Selain makan atau tidur siang di masa-masa marginal, Luli menghabiskan sisa waktunya mengolah dan membuka saluran energi. Dia dengan cepat berkembang dalam kultivasi. Dia telah membuka saluran Chongnya pada malam pertama, dan saluran Hang yang di tangan kiri dan saluran Hen Yin di tangan kanan pada siang dan malam hari kedua. Pada hari ketiga, ia mulai mengerjakan vote yang channelnya di kaki kanannya. Menjelang senja hari ketiga, Luli membuka matanya dan ketika dia melihat Luling ada di sisinya, dia berteriak kegirangan seperti anak kecil, "Kak, aku yang melakukannya. Saya telah membuka 4 saluran energi, dan sekarang saya adalah pejuang tingkat menengah dari Xuan Wu Realm." Petik 2. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Luli berhasil melakukan terobosan dari tahap awal Xuan Wu Realm ke tahap tengah. Jika kata-kata bisa menjelaskan seberapa cepat dia berkembang, seluruh kabupaten Wuling akan dipenuhi dengan emosi. Luling tersenyum lembut. Dia tidak merasa terkejut, hanya bangga dan senang. Dengan anggukan, dia menjawab, "Keturunan keluarga Lu kita sekuat ini untuk memastikan. Luli, kamu tidak mempermalukan ayah kami. Tapi Anda tidak bisa terlalu sombong. Perjalanan Anda baru saja dimulai." Petik 2. Bab 26, Selamat datang untuk bergabung dengan kami keluarga Liu. Luli baru saja mulai makan setelah berkultivasi ketika teriakan Diba yang marah datang dari luar. "Diba!" Suara itu begitu akrab bagi sepasang saudara kandung sehingga ekspresi wajah mereka berubah setelah mendengarnya. Mereka saling memandang, berpikir bahwa apa yang paling mereka khawatirkan telah datang. Diba ada di pintu mereka. Yang paling penting adalah, mengapa Diba berani menjadi begitu sombong dan berteriak keras di kedai minuman milik keluarga Liu. Bagaimana mungkin patriark klan eksternal yang baru saja bergabung dengan keluarga Zhao berperilaku dengan penghinaan yang tak tertahankan? Siapa yang memberinya kepercayaan ini? "Kak, apa yang harus dilakukan?" Luli bertanya kepada Luling. Saat ini, dia memiliki pedang siap di tangannya. Jika Diba benar-benar meminta pertengkaran, maka yang tersisa untuk Luli adalah bertempur sampai mati. "Bikin santai aja." Petik 2. Luling menjawab setelah beberapa pertimbangan. "Ayo kita temui dia. Saya tidak mengira dia berani bertarung di dalam kedai minuman. Kalau tidak, dia akan melewatkan teriakan dan berjuang di sudah." Petik 2. Berkat bukanlah kutukan, tetapi kutukan tidak terhindarkan. Itu bukan solusi untuk bersembunyi di sini. Mereka mungkin pergi ke sana untuk menemui Diba.
Ada lebih banyak orang di sana. Keluarga Liu kemudian akan mendapatkan berita langsung jika mereka benar-benar membuat gangguan. Luli membantu Luling dengan tangannya. Mereka melihat aula kedai dipenuhi orang-orang begitu mereka sampai ke tangga. Semua pramusaji dan pengawal keluar, mengelilingi dan menatap amarah pada sekelompok prajurit berbaju cian. Diba, Luli dan Luling melihat Diba pada pandangan pertama. Dia mengenakan setelan tubuh penuh dari baju besi cian. Ada 4 atau 5 orang bersamanya, yang semuanya tampak seperti pejuang keluarga Zhao. Dihu mewarisi fisik Diba. Diba memiliki wajah persegi. Dengan tinggi setidaknya 6 kaki, Diba memiliki tubuh kekar dan mengesankan. Dia membawa kapak besar di punggungnya, dan ada agresivitas dan dominasi di sekelilingnya. Diba tampak seperti binatang buas berbentuk manusia. Luling, Luli. Niat membunuh memenuhi matanya begitu dia melihat mereka. Roh jahat ada di sekujur tubuhnya. Dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan adalah sesuatu. Anda berani membunuh paman keempat, Paman Li, Tian dan Han. Aku akan mengambil hidupku sendiri sebagai permintaan maaf hari ini jika aku tidak bisa membunuhmu." Petik 2. Berdesir, desir, desir. Banyak orang keluar dari kamar mereka di kedai minuman, dan lebih banyak lagi mulai berkumpul di luar juga. Namun, tidak ada yang akan melakukan intervensi. Jelas mereka adalah penonton kekacauan. Luli berpegangan erat pada pedangnya, berdiri di depan Luling. Jika Diba bergerak, Luli akan bertarung dengan putus asa. Luli tidak mengatakan apa-apa. Luling berkata kepada penjaga kedai bukannya ke Diba dengan suara dingin, "Penjaga kedai. Kami membayar mahal untuk tinggal di sini karena kami tidak ingin diganggu. Ini milik wilayah keluarga Liu. Sekarang bagaimana mungkin ada seseorang yang berteriak dan ingin membunuh orang? Bukankah keluarga Liu akan melakukan apapun? Atau, bukankah Kabupaten Wuling tidak ada di tangan keluarga Liu? Terakhir kali saya memeriksa, tidak ada kekuatan yang diizinkan untuk digunakan di Kabupaten Wuling. Itu adalah aturan yang dibuat oleh Tuan Wilayah, kan?" Petik 2. Luling baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika penjaga kedai minuman dan para pengawalnya tertegun. Itu memang aturan yang dibuat oleh keluarga Liu untuk melarang penggunaan kekuatan di dalam Kabupaten Wuling. Jika mereka membiarkan Diba dan anggota gengnya membunuh orang di siang hari bolong di sini hari ini, prestise dan otoritas keluarga Liu akan sangat berkurang. Bisnis kedai akan mencapai titik terendah juga. Penjaga kedai dengan kumis stang dengan muram mengucapkan beberapa kata, "Kamu dari keluarga Zhao, pergi dari sini. Jika Anda memiliki kebencian atau masalah untuk diselesaikan, Anda dapat mengajukan keluhan ke Overlord Mansion. Bertempur di sini berarti membuat musuh kita keluarga Liu." Petik 2. Dentang, dentang. Pengawal keluarga Liu segera mengeluarkan senjata mereka. Mereka siap terlibat segera setelah Diba dan yang lainnya memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang gegabah. Luli menghela napas lega setelah melihat ini. Diba adalah seorang prajurit di alam laut roh. Dari yang lain bersamanya, satu juga berada di alam lautan roh, dan sisanya berada di puncak alam Xuanwu. Begitu mereka mulai mengambil tindakan, konsekuensinya akan terlalu berat untuk ditanggung. Haha, sebelum Diba membuka mulutnya, seorang pria parubaya yang berdiri di sampingnya yang berada di alam laut roh tertawa. Dia memiliki token, 1, di tangannya. Dia menatap penjaga kedai sambil tersenyum dan melanjutkan, "Saudara Liu Yuan. Ini adalah token patriark keluarga kita. Keduanya adalah pengkhianat suku Dilong. Lebih dari itu, mereka membunuh banyak orang di suku Dilong. Kata family patriark kami, sekarang dunia di luar tidak stabil. Jika kita membiarkan orang-orang gila ini masuk kota, bencana bisa datang. Sebenarnya, ini adalah beberapa bisnis domestik suku Dilong. Saudara Liu Yuan, bisakah Anda membantu kami? Bagaimana kalau kita membiarkan Diba menyelesaikannya sendiri? Tentu saja, kita tidak akan membuat keributan di dalam kabupaten. Kami akan menghadapinya saat kami keluar." Petik 2. Sepertinya orang yang berbicara menikmati cukup otoritas di keluarga Zhao. Penjaga kedai minuman dan pengawalnya tidak begitu tegang lagi. Penjaga kedai melemparkan pandangan ke token setiap sekarang dan kemudian, jelas memiliki perasaan campur aduk. Sampah. Luling tahu bahwa situasinya sedang melawan mereka. Pengawal keluarga Liu jelas telah menjadi kurang bermusuhan. Mungkin mereka bahkan akan membiarkan Diba mengambilnya. Bagaimanapun, saudara-saudara itu bukan siapa-siapa bagi mereka.
Selama pembunuhan itu tidak dilakukan di dalam kabupaten, itu akan diterima dengan lebih mudah. Beberapa ide muncul di kepala Luli. Dia membungkuk ke penjaga kedai dengan tangan bersilang di depan. Dewa, saya Luli. Saya memang membunuh beberapa orang di Dilong Tribe, tetapi Anda tidak bisa hanya mendengarkan sisi cerita mereka untuk keseluruhan gambar. Saya cukup akrab dengan Lady Yi dan Lord Liu Wu. Ketika Anda sampai ke mereka, maka Anda memutuskan untuk menyerahkan kami kepada Diba atau tidak. Petik 2. Nyonya Yi, Liu Wu. Liu Yuan penjaga kedai terkejut. Dia sudah siap untuk membiarkan ini pergi, tetapi sekarang setelah Luli menyebutkan nama mereka berdua, dia harus berhati-hati. Dia berpikir sebentar dan berkata, seseorang, pergi dan lihat apakah Lady Yi dan Lord Wu kembali. Petik 2. Kali ini, Diba yang agak malu. Dia menatap Luli dengan heran, ini tahu Liu Wu dan Lady Yi. Dan, mengapa dia akan membunuh Di Tian, Di Han dan dua suku leluhur? Setelah beberapa saat, terdengar gemerisik langkah kaki dan udara dingin yang menyertainya. Luli melihat ke kejauhan dan menjadi senang. Dia melihat tim Silver Wolf Escort berlari menuju sini, dan yang ada di depan tidak lain adalah Lady Yi. Nyonya Yi telah kembali. Seorang pelayan di luar berteriak jauh sebelum Lady Yi sampai di sini. Di badan yang lainnya melihat keluar dan menjadi lebih malu. Lady Yi telah memilih waktu yang tepat untuk kembali. Lady Yi seharusnya kembali dari jarak jauh, terlihat cukup lelah dengan perjalanannya. Ada beberapa noda di bulu rubahnya. Dia memimpin sekelompok orang dan tiba di luar bar dengan serigala perak mereka. Ketika dia turun dari serigala perak, orang-orang yang berkumpul di sekitar gerbang segera mundur ke samping untuk memberi jalan baginya. Lady Yi berjalan dengan 6 atau bahkan pengawalan. Lady Yi melihat Luli pada pandangan pertamanya. Wajahnya yang melelahkan bersinar dengan kebahagiaan saat dia berkata sambil tersenyum, Luli, apa kau di sini untukku? Luli melakukan penghormatan dengan menangkupkan satu tangan di tangan yang lain di depan dadanya. Nyonya Yi, saya tidak tahan hidup di suku lagi. Karena itu, saya di sini untuk mencari perlindungan dari Anda. Anda tahu, kepala suku kami telah membuat jalan untuk memburu saya. Dan, Nyonya Yi, saya telah mengolah suan energi. Petik 2. Cahaya di tangan Luli bersinar ketika energi suan yang kuat langsung berkedip. Lady Yi dan para pengawalnya tercengang. Diba juga bergumam ragu dan terkejut. Tahap tengah realem Suan Wu. Bagaimana mungkin? Di Tribe diketahui bahwa Luli tidak bisa mengolah energi Suan. Diba telah meminta Dihu dan yang lainnya untuk mengawasi Luli. Jika Luli bisa mengolah Suan energi, dia mungkin akan membunuh keduanya sejak lama. Luli baru saja meninggalkan suku itu. Bahkan jika Luli benar-benar bisa mengolah Suan energi, maka dia pasti melakukannya saat ini. Bagaimana Luli bisa sampai ke tahap tengah Suan Wu Realem dalam waktu sesingkat itu? Dibandingkan dengan Diba, Nyonya Yi semakin terkejut. Luli baru saja bertarung di sisinya beberapa hari yang lalu. Dia telah menarik peti mati juga. Jelas tidak ada tanda-tanda Suan energi di dalam dirinya, dan Nyonya Yi, Liu Wu dan Patriark Hong tidak mungkin salah. Untuk mengolah energi Suan dalam waktu sesingkat itu, untuk membuatnya ke tahap tengah dari Suan Wu Realem. Konstitusi yang tidak normal, tidak ada tahap kelemahan ketika mengkonsumsi pelet tubuh refinemen. Pada saat itu, Luli penuh misteri dan kejutan di mata Lady Yi. Nona Yi, kata Zhao Li tadi. Penjaga kedai berjalan ke Lady Yi dan memberitahunya tentang bisnis dengan Diba. Dia menekankan apa yang dikatakan patriark keluarga Zhao. Namun, setelah mendengar itu, Nyonya Yi berkata dengan tekad, Zhao Li, bawa orang-orangmu dan pergi. Ini adalah Kabupaten Wuling. Siapapun yang berani menggunakan kekerasan di county akan dibunuh tanpa pertanyaan. Petik 2. Nyonya Yi. Zhao Li memegang token patriark keluarga Zhao dan ingin menjelaskan. Namun demikian, Lady Yi akan mengizinkannya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan sombong dia melambaikan tangannya. Keluar. Baiklah. Zhao Li mencibir. Dia mendapatkan anak buahnya dan berjalan keluar. Diba menggertakkan giginya. Setelah melemparkan pandangan marah pada Luli dan saudara perempuannya, dia berjalan keluar dari kedai minuman. Tidak apa-apa sekarang. Senyum muncul di wajah Lady Yi seperti bunga yang mekar. Dia memandang Luli dan berkata, Luli, atas nama keluarga Liu, saya menyambut Anda untuk bergabung dengan keluarga Liu.
Bab 27, Penilaian. Apa, Anda ingin bergabung dengan klan tamu? Anda ingin menjadi guest warrior? Petik 2. Sebelum Lady Yi cukup tenang setelah dia membawa Luling dan Luli kembali ke kompleks keluarga Liu, Lady Yi telah diberitahu tentang berita yang mengejutkan. Luli menjawab dengan pasti, ya, aku ingin bergabung dengan klan tamu. Selama itu Nolkai dengan keluarga Liu, saya bersedia mengambil risiko bahaya untuk melakukan tugas saya jika dewa melarang sesuatu terjadi pada keluarga Liu. Petik 2. Luling membuatnya sangat jelas baginya. Luli bisa bergabung dengan keluarga manapun, tetapi hanya sebagai pejuang tamu. Tidak mungkin dia bisa bergabung dengan klan eksternal, belum lagi klan internal. Tapi tentu saja, biasanya, hanya murid dari keluarga yang sama yang bisa bergabung dengan klan internal. Luli jarang menentang apa yang dikatakan kakaknya. Dia begitu khawatir tentang saudara perempuannya sekarang sehingga dia mendengar tentang apa yang telah dia alami, sehingga kemungkinannya lebih kecil untuk tidak menurut. Tunggu sebentar, Lady Yi menyesap tehnya dan berbicara dengan serius kepada Luli, Luli, mungkin itu karena Anda memiliki sedikit pengetahuan tentang keluarga besar, atau perbedaan antara klan tamu dan klan eksternal. Jika aku mengerti semuanya, Luli menyela Lady Yi, dan menjawab dengan rasa bersalah, saya mengerti bahwa bergabung dengan klan tamu berarti status yang sangat rendah, dan tidak banyak bantuan, kekuasaan, atau gaji. Tetapi saya memiliki beberapa kesulitan yang saya harap tidak akan dibahas. Yang bisa saya lakukan adalah memberi Anda kata-kata saya bahwa selama keluarga Liu bersedia mengakui saya ke klan tamu, jika terjadi sesuatu pada keluarga Liu, saya bersedia mengambil risiko bahaya. Berhenti. Apa yang Anda katakan tidak ada artinya. Petik 2. Melihat Luli hendak bersumpah, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aturan adalah aturan. Saya bukan orang yang memanggil tembakan di sini. Bahkan ayah saya tidak memiliki hak atau kekuasaan untuk memberikan perawatan klan eksternal kepada pejuang tamu. Juga, Anda telah menyinggung Diba yang sekarang menjadi eksternal klan patriark. Tidak apa-apa jika Anda tinggal di dalam kabupaten. Tapi kami tidak bisa melindungimu begitu kamu keluar. Petik 2. Aku mengerti. Luli berkata dengan anggukan lagi, tapi aku bersikeras. Dia jelas merasa Lady Yi menjadi tidak bahagia setelah jawabannya. Begitu juga beberapa pendamping di luar aula. Mereka bahkan menatapnya dengan sedikit mengejek. Itu seperti, mereka diam-diam menyalahkan Luli karena tidak bisa menghargai kebaikan yang diberikan kepadanya. Luling berdiri di sebelah Luli sepanjang waktu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya ditutupi kerudung. Berdiri di sana dengan patuh, dia tidak menunjukkan apa yang ada di pikirannya. Baik, Nona Yi tidak ingin membuang nafas untuk berbicara dengan Luli. Dia bangkit dan berkata, untuk bergabung dengan klan tamu, Anda harus menyelesaikan misi. Anda mungkin harus keluar dari kabupaten. Anda sebaiknya berhati-hati. Selama Anda dapat melakukan tugas itu, Anda akan menjadi pejuang tamu keluarga Liu. Saya harap Anda berkultivasi dengan upaya. Jika Anda akan berubah pikiran, Anda dapat meminta saya kapan saja. Liu Yu, bawa mereka ke klan tamu dan beritahu leluhur klan itu apa yang aku katakan. Petik 2. Lady Yi berdiri dan pergi dengan seseorang yang menemaninya. Pengawal Liu Yu berkata kepada Luli dan saudara perempuannya dengan wajah poker, ikuti saya. Petik 2. Luli bisa memahami perubahan sikap Liu Yu. Faktanya, guest warriors tidak terlalu diterima di keluarga manapun. Kecuali Luli memiliki kemampuan bertarung yang sangat besar, jika tidak, tidak ada keluarga yang ingin mempertahankannya dengan imbalan apapun, apalagi dia mungkin bergabung dengan keluarga musuh di masa depan. Senyawa keluarga Liu sangat besar. Bangunan muncul setelah bangunan, dengan pavilion dan fitur air tersebar di sekitarnya. Ada lilin yang menyala di mana-mana. Keanggunan masih hadir di antara semua kemewahan. Ini adalah pertama kalinya bagi Luli dan Luling untuk melihat adegan novel seperti itu, jadi mereka tidak punya waktu untuk menerima semuanya. Ini bukan seperti tinggal di sukumu. Kami punya banyak aturan di sini. Anda tidak dapat berkeliling secara acak. Anda hanya bisa berjalan di guest clan. Jika Anda ingin keluar dari kompleks keluarga Liu, Anda harus mengambil gerbang barat. Tapi adikmu tidak bisa datang dan pergi sesuka hati. Guest Clan Patriark akan memberi Anda katalog terperinci nanti dan memberitahu Anda tentang peraturannya. Petik 2. Liu Yu menjelaskan sambil berbicara. Lu Li mengangguk.
Luling menunduk dan berhenti melihat sekeliling. Setelah beberapa waktu, Liu Yu memimpin keduanya ke halaman besar di dalam, di mana ada lebih dari selusin halaman independen yang lebih kecil. Banyak yard kecil memiliki lilin dan lampu menyala. Jadi, sepertinya ada beberapa pejuang tamu di keluarga Liu. Patriark Cheng, ini adalah prajurit tamu yang baru bergabung, Luli. Nyonya Yi ingin Anda membereskan sisa masalah ini. Petik 2. Setelah tiba di halaman kecil, Liu Yu segera berjalan pergi setelah meninggalkan keduanya kepada orang tua dengan janggut putih tanpa melihat mereka. Penatua berjanggut putih itu baik dan tersenyum. Dia menunjuk ke sebuah halaman kecil dan berkata, "Namaku Chengku. Saya adalah patriark klan tamu. Pergilah duduk di halaman itu, dan kita akan membicarakan sisanya besok." Petik 2. Lansia berjanggut putih itu kemudian melemparkan slip kayu bertuliskan pada Luli. Di atasnya ada aturan klan tamu. Lihatlah dulu dan tanyakan padaku besok apakah ada yang luput dari pengertianmu. Petik 2. Luli dan Luling pensiun ke halaman mereka di sudut, dan kemudian melakukan penghormatan dengan menangkupkan satu tangan di tangan yang lain di depan dada mereka. Halaman kecil ini masih lebih besar dari yang mereka miliki di suku. Itu memiliki 4 kamar. Meskipun perabotan dan dekorasi tidak ada yang istimewa, itu masih jauh lebih baik daripada halaman mereka di Dilong Tribe. Luling berputar-putar di sekitar halaman setelah meletakkan bungkusannya. Dia masuk dan berkata, "Ini cukup bagus. Di sini aman dan tenang, yang cocok untuk penanaman tertutup. Tanpa kejutan, kita akan tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun." Petik 2. Luli sedang membaca katalog yang diberikan oleh Chengku untuk memahami aturan keluarga Liu. Dia memandang Luling ketika dia mendengar kata-katanya. "Kak, hanya 1 atau 2 tahun. Kemana tujuan kita?" Petik 2. Selatan. Luling menunjuk ke selatan dan menjawab, "Kamu tidak cocok di sini di tempat kecil di Kabupaten Wuling. Anda memiliki banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Anda harus pergi ke Heaven Martial City, Heaven Frigid City atau Heaven Cold City dalam waktu 3 tahun. Bergabung dan menjadi pejuang tamu dari salah satu dari 3 keluarga kerajaan tingkat 5 terbesar di Gurun Utara." Petik 2. Heaven Martial City, Heaven Frigid City, Heaven Cold City. Keluarga kerajaan. Luli lagi-lagi terpana oleh Luling. 3 kota itu adalah 3 kota kerajaan keluarga utara, ibu kota dari 3 negara terbesar di Gurun Utara, Kerajaan Bela Diri Surga, Kerajaan Tetangga Dingin, dan Kerajaan Dingin Surga. Luling ingin dia pergi ke 3 kota kerajaan dan bergabung dengan salah satu dari 3 keluarga kerajaan. Siapa dia? Dia hanya beberapa warga sipil dari suku kecil. Dia lebih dari beruntung untuk bergabung dengan keluarga Liu, tuan dari kabupaten. Keluarga kerajaan. Itu adalah super overlord yang menghadap ke seluruh Gurun Utara. Patriark keluarga Liu bahkan tidak cukup layak untuk menjadi penjaga pintu mereka. Apa yang telah dia lakukan untuk pantas menjadi pejuang tamu dari keluarga kerajaan? Luli, kamu tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Saya sudah memberitahu Anda bahwa identitas Anda sangat tidak biasa. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda capai di masa depan. Selama Anda berusaha dan bekerja cukup keras, suatu hari, Anda akan berdiri di puncak Gurun Utara, dan membuat seluruh Gurun Utara bergoyang di bawah kaki Anda. Anda memiliki gen keluarga Lu di dalam diri Anda. Anda ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Petik 2. Luling menjelaskan dengan serius. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Ini adalah gol pertamamu untuk bergabung dengan keluarga Vifreng. Ada jalan panjang bagi Anda untuk menutupi. Sekarang, pikirkan lagi. Anda perlu mengolah dan mengurus sisanya setelah Anda membangunkan bloodline Anda." Petik 2. Luli sekali lagi tidak bisa berkata-kata karena kebingungan. Luling selalu menyimpan sesuatu yang tidak terkatakan, membuatnya selalu bingung. Kebetulan dia memiliki karakter yang keras kepala. Luli tidak bisa mendapatkan jawaban darinya jika dia tidak ingin membagikannya. Luli harus membawa katalog itu kembali ke kamarnya. Luling akan menghabiskan waktunya di sini di dalam halaman, jadi dia tidak membutuhkan ini. Luli, di sisi lain, harus mempelajari berbagai aturan klan tamu keluarga Liu dengan hati-hati, jangan sampai dia diusir dari keluarga Liu. Setelah menelusuri katalog, Luli memiliki beberapa pemahaman tentang aturan klan tamu. Tidak ada banyak kendala pada guest warriors dari keluarga Liu. Selama mereka tidak bertindak gegabah atas nama keluarga Liu atau di dalam keluarga Liu, mereka harus baik-baik saja.
Keluarga Liu akan membagikan gaji mereka setiap bulan dan memberi mereka beberapa sumber daya. Biasanya, keluarga tidak akan memobilisasi pejuang tamu kecuali keluarga itu menghadapi musibah besar. Itu sama dengan membesarkan sekelompok pemalas yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Tapi, setiap Gas Warrior harus dinilai sebelum bergabung dengan Gas Clan untuk menunjukkan kapasitas atau potensinya. Tidak mungkin keluarga Liu akan mendukung tim yang kalah. Uji. Lady Yi juga menyebutkan tes. Luli mengerutkan kening dan berdoa agar ujian tidak berada di luar kabupaten. Kalau tidak, Diba akan menemukan banyak cara yang bisa dipikirkannya untuk menyergap dan membunuhnya. Begitu dia mati dalam misi, Luling akan kehilangan kelayakannya untuk tinggal di sini dan diusir. Nasib yang menantinya akan menyedihkan. Bab 28, God Lucky. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan. Pada hari kedua, Patriark klan tamu Chengku datang ke Luli dan memberinya misi, menemani Lady Yi untuk pergi berperang di Ais Abyss dalam waktu 4 hari. Dia hanya bisa menjadi pejuang tamu resmi keluarga Liu jika dia mampu membunuh 100 Suan Beast dari First Rank atau 1 Suan Beast dari Second Rank. Di dekat Ais Abyss, sekelompok pejuang kuat keluarga super sedang berperang dengan Raja Beast Suan, yang memicu Beast Upeafal di bagian luar Abyss. Meskipun Beast Suan yang kuat terbunuh, dan Beast Upeafal ditekan untuk menyebar lebih jauh, masih ada Beast Suan yang mencoba untuk membuat jalan keluar. Karena itu, semua keluarga besar baru-baru ini memobilisasi pasukan yang kuat dalam upaya untuk membunuh Suan Beast di luar Ais Abyss. Kami telah kehilangan banyak jiwa selama perang kali ini. Sekarang Anda bersedia untuk bergabung dengan klan tamu, dan keluarga Liu dalam bahaya, jadi tentu saja, tugas itu menimpa Anda sekarang. Petik 2. Chengku pergi setelah dia menjelaskan. Luli memandang ke arah Luling, yang terakhir mengangguk dan berkata, ini sebenarnya misi yang cukup masuk akal untuk menilai kamu. Anda mengikuti Lady Yi akan membuatnya kurang berbahaya bagi Anda, dan Anda bisa terbiasa menggunakan energi Suan Anda. Tentu saja, Diba akan menghabiskan kemampuannya dalam mencoba membalas dendam. Oleh karena itu, masih akan menjadi pelarian sempit bagi Anda untuk keluar dari county saat ini. Petik 2. Luli mengerutkan kening dan menjawab, perintah telah diberikan. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya kecuali untuk berperang di luar county. Sayang sekali tidak ada banyak waktu. Jika saya dapat memiliki 1 atau 2 bulan sebelum misi, saya kemudian dapat membuka semua saluran energi saya dan mencari cara untuk menyingkat laut roh saya. Petik 2. Luling melambaikan tangannya setelah beberapa pemikiran dan mengatakan kepada Luli, pergi berkultivasi sekarang. Mari kita lihat apakah Anda dapat membuka beberapa saluran energi lain dalam 4 hari untuk meningkatkan kapasitas tempur Anda. Kami akan memikirkannya sebelum misi. Petik 2. Luli tidak punya alternatif lain. Dia harus kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia telah membuka 4 saluran energi dalam kecepatan secepat roket. Jika dia bisa menangani sisanya seperti 4 yang pertama, dia bisa mencapai puncak Suan Wu Realm dalam waktu lebih dari sebulan. Jelas. Itu adalah angan-angannya. Itu berjalan lancar dengan membuka saluran energi kelima, Fort Ying Channel, yang hanya membutuhkan waktu setengah hari. Namun, yang keenam, Ren Channel, panjang dan besar. Di sana mulai muncul lebih banyak kotoran dan rintangan di dalam. Luli membutuhkan 1,5 hari untuk membuka saluran energi ini. Kehidupan mereka di sini cukup mudah dan nyaman karena mereka tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Setiap hari, makanan, air, dan buah-buahan dikirimkan kepada mereka. Ada pelayan rumah yang bertanggung jawab atas klan tamu. Segala permintaan, asalkan masuk akal, bisa ditanyakan kepadanya. Kenapa yang ketujuh begitu panjang dan begitu besar? Luli berkultivasi siang dan malam karena dia tidak perlu khawatir tentang Luling sekarang. Dia tercengang ketika dia pindah ke saluran energi ketujuh. Saluran energi ketujuh, Meridian Gubernur, berukuran 2 kali lipat dari yang keenam, saluran Ren, dan dengan lebih banyak hambatan di dalamnya. Dia memperkirakan bahwa dia tidak bisa membukanya tanpa memberikannya 3 atau 4 hari. Itu tumbuh lebih sulit saat dia melanjutkan. Luli merasa lega ketika memikirkannya dengan cara ini. Jika itu akan menjadi lebih mudah ketika seseorang maju dengan budidaya, maka semua orang akan menjadi tuan mulia atau penguasa manusia. Ada alasan untuk kelangkaan prajurit yang kuat, dan itu adalah kesulitan ekstrim dalam mencoba terobosan ke alam berikutnya.
Jika apa yang ada di pikiran Luli diketahui orang lain, banyak yang akan sangat tertekan untuk mengeluarkan darah. Setelah semua, yang paling berbakat di antara generasi muda, Tuan Muda keluarga Zhao, Zhao Rui, membutuhkan 1 tahun penuh dari tahap awal ke puncak Xuan Wu Realm. Namun, tampaknya Luli hanya membutuhkan beberapa bulan. Seperti yang dia harapkan, menjelang sore hari ketiga, Luli baru saja membuka setengah dari saluran energi ketujuh, tetapi dia telah mengumpulkan cukup Xuan energi di saluran energinya untuk digunakan selama 1 atau 2 bulan setelah berkultivasi selama beberapa hari. Istirahatlah dari kultivasi kamu sekarang. Luling datang dengan semangkuk penuh makanan hangat. Sebenarnya, akan lebih akurat untuk mengatakan sepanci makanan, makan Luli ternyata sangat baik. Luling memandang Luli yang mengunyah makanannya, dan mengatakan kepadanya, kamu akan berangkat besok pagi. Kemudian, kamu pergi dan temukan Chengku untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkan senjata yang bagus. Petik 2. Senjata. Luli meletakkan makanannya dan bertanya sambil mengerutkan kening, aku belum menjadi pejuang tamu resmi keluarga Liu. Saya pikir tidak pantas bagi saya untuk meminta senjata sekarang. Selain itu, saya bisa menggunakan pedang itu dengan cukup baik. Itu adalah artefak Xuan dari peringkat pertama. Petik 2. Ini bukan tentang apakah kamu bisa terbiasa dengan itu. Luling menjelaskan, kamu tidak mengerti Xuan skill. Tidak masalah apakah pedang itu adalah Xuan artifak atau tidak. Mungkin tidak lebih baik bagi Anda daripada senjata berat keluarga Liu. Secara fisik, Anda memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pound, dan dapat ditingkatkan menjadi sekitar 17.000 atau 18.000 pound dengan Xuan energi yang jauh lebih dari puncak realem Xuan Wu. Karena Anda tidak memiliki Xuan skill, Anda dapat memanfaatkan kekuatan Anda untuk memecahkan keterampilan dan bertarung dengan kekuatan Anda. Ini akan memberikan sepenuhnya menampilkan semua keuntungan Anda. Petik 2. Iya nih. Mata Luli bersinar setelah dia merenungkan hal itu. Apa yang dikatakan Luling mencerahkannya. Kekuatan yang dimilikinya sekarang telah melampaui kekuatan dari Xuan Wu Realm. Jika dia memiliki senjata berat, dia bisa menghancurkan keterampilan rumit musuh dengan kekuatan mentahnya, dia bahkan bisa meningkatkan kekuatannya untuk bersaing dengan berbagai keahlian. Setelah dia meluruskan pemikirannya, Luli menelan makanannya. Luling menyerahkan beberapa daun emas yang dia ambil dari bungkusan itu. Kami tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian sekarang karena kami tinggal di keluarga Liu. Jadi daun emas tidak berguna sekarang. Jika Anda dapat berdagang senjata dengan Golden Leaves, Anda sebaiknya memilih senjata yang berat. Jenis apapun akan dilakukan. Petik 2. Baik, Luli meraih 100 daun emas dan pergi. Inilah yang telah mereka selamatkan selama bertahun-tahun. Dia tidak merasa menyesal telah menggunakan semuanya. Selama dia bisa kembali kali ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak nanti. Dia menemukan ges klan Patriark Chengku, tetapi yang terakhir berada dalam dilema. Bagaimanapun, Luli belum menjadi pejuang tamu resmi keluarga Liu, dia tidak memiliki kontribusi untuk keluarga. Orang tua di aula senjata tidak akan setuju untuk Luli untuk meminta sesuatu dari keluarga Liu sekarang. Namun demikian, melihat keinginan di mata Luli, Chengku melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah token ide Anda. Ambil dan ambil kembalianmu. Aula senjata ada di klan eksternal, Loteng No. 19. Petik 2. Luli mengambil alih ide tokennya dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Setelah meninggalkan klan tamu, Luli mencoba menemukan aula senjata dengan mengikuti nomor rumah. Butuh waktu cukup lama baginya untuk tiba di loteng yang sangat besar dengan karakter besar, Hall of Weapons, di gerbang. Berhenti. Seseorang sedang berjaga di halaman Hall of Weapons, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu. Dia menatap Luli dan berkata, token ide Anda. Luli memberi token pria tua itu. Orang tua itu mengambil token dan menggunakan energi Xuannya. Segera, token bersinar. Di atasnya muncul karakter yang melambangkan, tamu. Pria tua itu melambaikan tangannya dan berkata kepada Luli, kamu belum menjadi pejuang tamu formal, dan kamu tidak memiliki poin kontribusi. Anda tidak punya hak untuk masuk. Petik 2. Astaga, Luli mengambil tokennya, tampak agak kecewa. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa daun emas, tidak mau menyerah, dan melanjutkan, Tuan, dapatkah saya menggunakan daun emas untuk membeli satu? Saya pergi ke pencarian sekarang. Tanpa senjata, saya tidak bisa melakukan yang terbaik. Petik 2.
Daun emas. Pria tua itu menertawakan Luli. Apakah Anda pikir kami ingin daun emas di sini di keluarga Liu? Setiap artefak Xuan harus berdagang dengan poin kontribusi. Poin kontribusi dari artefak Xuan dari peringkat tinggi sangat besar. Oke, karena kamu tidak punya senjata untuk dibawa ke pencarian, aku akan memberimu perubahan ini. Anda dapat berdagang dengan daun emas Anda, tetapi hanya senjata biasa atau artefak Xuan yang rusak. Petik 2. Terima kasih Pak. Luli senang. Dia tidak membutuhkan artefak Xuan. Yang dia butuhkan hanyalah senjata berat. Dia mengikuti lelaki tua itu ke aula senjata, namun lelaki tua itu menunjukkan jalan ke sebuah ruangan kecil di sudut, bukannya loteng di tengah. Lelaki tua itu membuka kamar dan berkata, masuk dan pilih satu. Tapi Anda harus menunjukkannya kepada saya nanti. Anda dapat mengambilnya hanya jika saya pikir itu masuk akal. Petik 2. Luli bergegas masuk. Itu bukan ruangan yang luas, hanya sekitar 400 atau 500 kaki persegi. Ada tumpukan senjata di dalamnya, setidaknya lebih dari 1000 buah. Beberapa dari mereka berkarat. Luli bisa menciumnya. Semua artefak Xuan yang rusak. Luli sedikit kecewa setelah dia melihatnya. Sebagian besar senjata di sini rusak artefak Xuan. Beberapa dari mereka bahkan patah dari tengah. Artefak Xuan ini semua seperti pedang, tombak, atau busur dan panah. Mereka sepertinya tidak berat. Luli berjalan di dalam dan mencoba beberapa, tetapi mereka tidak cukup berat. Yang terberat dari mereka semua adalah kapak sekitar 500 atau 600 pon. Apa? Sebuah pedang lebar ada di sana. Petik 2. Luli menggali sebentar dan menemukan pedang besar terkubur di bawah tumpukan senjata. Meskipun Luli hanya melihat sudut pedang itu, dia bisa mengatakan bahwa itu sangat berat. Dia memindahkan senjata di atasnya, dan pedang itu menunjukkan dirinya. Itu adalah pedang yang terlihat bagus. Itu pasti Xuan artifak, dan peringkat yang cukup tinggi pada saat itu. Grafik di dalamnya sederhana namun elegan. Hanya dengan satu pandangan, orang bisa mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Sayang sekali pedang itu rusak. Ada pengangkatan yang tidak rapi pada bilahnya. Retakan itu membuat pedang itu terlihat canggung. Luli tidak peduli dengan penampilannya atau fakta apakah itu rusak atau tidak. Dia mengambil pedang itu di satu tangan, dan dia segera menjadi bersemangat. Pedang itu berat, setidaknya lebih dari 2000 pound. Jika tidak rusak, itu akan lebih dari 3000 pound. Saya cukup beruntung. Saya akan mengambil yang ini. Petik 2. Bab 29, Pedang Surga Kilin. Tongkang. Luli memegang pedang itu untuk mencobanya saat dia semakin bersemangat. Di masa lalu, pedang itu jelas merupakan artefak Xuan dari peringkat tinggi. Bahan yang digunakan dalam casting pedang ini sangat luar biasa. Hanya dengan menyentuhnya, Luli bisa merasakan aliran udara dingin merembes ke tulangnya. Surga Kilin. Have Kilin Sword. Petik 2. Luli melihat karakter yang diukir di pegangan dan langsung menilai pedang itu luar biasa. Satu-satunya artefak Xuan yang cukup layak untuk diberi nama adalah artefak kelas Xuan Bumi. Kelas manusia tidak berhak disebutkan namanya. Memalukan. Luli memandangi pisau yang pecah dan menghela nafas. Jika artefak Xuan tidak rusak, itu akan sangat memperkuat kemampuan tempur prajurit setidaknya 30 atau 40%. Tapi, jika tidak rusak, itu tidak akan diletakkan di sini. Saya akan mengambil ini. Petik 2. Luli membawa pedang yang rusak itu lebih dari 3 kaki dan berjalan keluar. Luli berkata kepada pria tua itu sambil membungkuk, Tuan, dapatkah Anda memberi saya pedang yang retak ini? Saya akan memberikan Anda semua daun emas saya. Petik 2. Heaven Kilin Sword. Pria tua itu melirik ke arah pegangan dan mengejek Luli. Hei, cowok. Pedang kilin surga ini adalah artefak Xuan tingkat bumi. Itu digunakan oleh patriark keluarga kami sebelumnya. Bahkan jika itu rusak, Anda tidak layak memperdagangkannya. 100.000 Golden Leaves tidak akan cukup, apalagi 100. Petik 2. 100.000. Rahang Luli keluar karena takjub. Pedang yang retak itu sangat berharga. 100.000 daun emas akan membuat bukit kecil. Berapa banyak binatang buas yang harus dia bunuh untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Taruh lagi. Luli tidak mau melakukan itu. Pedang itu berbobot lebih dari 2000 pound dan dibangun dengan bahan-bahan unik. Itu tidak mungkin rusak oleh beberapa artefak Xuan rata-rata. Memiliki pedang lebar ini akan meningkatkan kemampuan tempurnya dengan margin yang besar.
Jika dia memiliki pedang lebar ini ketika bertarung di Long Tribe, dia akan dapat membunuh seseorang dengan satu gerakan, dan kemudian Di Huo bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia membungkuk dengan tangan ditangkupkan di depan dadanya dan memohon, "Tuan, saya benar-benar membutuhkan pedang lebar ini. Apa ketentuan bagi saya untuk memperdagangkannya? Aku bisa membayar kembali 100.000 Golden Leaves. Aku berutang padamu sedikit demi sedikit." Petik 2. Tidak, pria tua itu berkata dengan wajah gelap, "Aturan adalah aturan. Jika Anda ingin mengganggu saya seperti ini, saya akan mengusir Anda." Petik 2. Luli membungkuk dan berkata, menggigit giginya, "Tuan, tolong. Saya bisa memberikan apapun yang Anda inginkan. Saya hanya meminta pedang lebar ini." Petik 2. Kamu menginginkan ini, mudah. Tepat pada saat itu, suara seorang gadis yang menyenangkan datang dari luar. Gambar cantik ungu dari seorang wanita mendorong pintu terbuka dan masuk. Dia memandang Luli di dekat pintu dan berkata, "Selama kamu mau bergabung dengan klan eksternal keluarga, aku bisa membiarkan keluarga memberimu senjata yang lebih baik, apalagi yang retak ini." Petik 2. Nyonya Yi. Luli tersenyum pahit ketika dia melihat ke atas ke gadis berpakaian ungu. Liu Yi datang dan berjanji untuk memberinya senjata yang bagus. Hanya saja, kondisinya tidak bisa diterima olehnya. Luli. Lady Yi berjalan ke arahnya sambil memutar pinggangnya yang ramping, dan melanjutkan dengan serius, "Kamu memiliki hadiah yang tidak normal. Selama Anda dapat bergabung dengan klan eksternal keluarga Liu, saya akan meminta keluarga kami untuk melatih dan mendukung Anda dengan kekuatan penuh. Anda dapat meminta pelet, senjata, dan keterampilan Suan yang Anda inginkan. Hanya dalam waktu beberapa tahun, Anda pasti akan menjadi prajurit yang kuat dari alam lautan roh. Atau, Anda bahkan dapat melangkah ke realem Solpon. Pada saat itu, Anda akan menjadi prajurit yang kuat yang terkenal di Kabupaten Wuling. Keluarga Liu akan memberi Anda kekuatan dan status yang cukup. Bahkan mungkin bagi Anda untuk menikahi seorang wanita dari keluarga dekat kami." Petik 2. Istilah-istilah yang ditawarkan oleh Lady Yi tentu saja memikat, dan dia bahkan menyebutkan dia bisa menjadi suami dari seorang wanita muda di keluarga Liu. Untuk prajurit biasa, ini sangat menarik. Bagaimanapun, keluarga Liu adalah tuan kota Wuling. Setelah menikah dengan seorang wanita muda di keluarga, itu akan seperti kenaikan yang meroket. "Saya minta maaf." Luli memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Luling membuatnya sangat jelas baginya. Dia tidak akan goyah bahkan jika Lady Yi yang cantik dan terhormat ini menikahinya, apalagi wanita muda dari keluarga dekat. Baik, Liu Yi menjadi kesal dan tidak bahagia. Dia melihat pedang yang retak di tangan Luli dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar menyukainya?" Sebenarnya, itu tidak banyak berguna sekarang. Itu retak, dan tidak bisa diperbaiki. Ini bukan lagi artefak Suan lagi. Suan energi tidak bisa dituangkan ke dalamnya, dan itu tidak bisa melepaskan keterampilan Suan. Petik 2. Luli menjawab dengan pasti, "Aku tidak peduli apakah itu artefak Suan atau tidak. Saya suka itu. Nona Yi, bisakah Anda membantu saya kali ini? Saya akan mengingat kebaikan Anda di hati saya dan membuat pengorbanan tepat waktu yang dibutuhkan." Petik 2. Menatap mata yang penuh dengan gairah, Liu Yi ingat bagaimana Luli bergegas membantu mereka dengan tongkat di tangannya ketika mereka diserang oleh Red Phosphorus Hawk. Dia memikirkannya dan berkata, "Patriark He, 1, aku akan menukar pedang ini untuknya. Berapa banyak poin kontribusi yang Anda butuhkan, Anda dapat mengurangi dari saya." Liu Yi mengeluarkan token. Pria tua berambut abu-abu itu melirik Luli dengan rasa ingin tahu, mengambil alih token dan menuangkan Suan energi ke dalamnya. Karakter internal bersinar pada token, diikuti oleh serangkaian angka. Namun jumlahnya berkurang dengan cepat hingga 100. Luli bertanya karena penasaran, "Apa itu?" Lady Yi menawarkan penjelasan, "Angka-angka ini adalah poin kontribusi. Setiap keluarga seperti ini. Anda bekerja untuk keluarga, Anda berkelahi, dan melakukan pencarian dan semua ini memberi Anda poin kontribusi. Jika Anda bergabung dengan klan eksternal, Anda akan memiliki 10 poin kontribusi tambahan gratis setiap bulan. Anda juga akan mendapatkan beberapa jika Anda berada di klan tamu, tetapi hanya 1. Anda dapat memperdagangkan poin kontribusi untuk senjata, pelet, keterampilan Suan dan bahkan kepemilikan kota kecil atau suku." Petik 2. Oh, Luli sekarang mengerti. Jadi,
Ketika mereka menarik peti mati, pengawal keluarga Liu yang mengawasi mereka juga mendapat poin kontribusi. Keluarga besar ini adil dan adil. Selama seseorang berkontribusi, apakah bekerja atau menderita cedera dalam proses, mereka bisa mendapatkan poin kontribusi dan menukarnya dengan barang-barang bagus. Oke, kembali sekarang. Kami akan berangkat ke Ais Abyss besok pagi. Melihat bujukannya tidak ada gunanya, Nyonya Yi kehilangan keinginannya untuk berbicara dan pergi. Di sisi lain, Luli membawa Heaven Killing Sword kembali ke Gas Clan dengan penuh semangat. Setelah kembali ke klan tamu, Chengku melihat pedang kilin surga di punggung Luli dan datang untuk meminta Luli terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa Lady Yi telah menukar itu untuknya, Chengku memandang Luli dengan cara yang aneh dan berkata, "Kamu baik, kamu pria jalang." Lady Yi adalah mutiara dari Kabupaten Wuling. Dia adalah satu nyonya keluarga Liu. Dia dapat menerobos ke alam lautan roh kapan saja sekarang. Jika Anda bisa memenangkan hatinya, Anda akan membuat kemajuan pesat di masa depan Anda tanpa keraguan. Petik 2. Mendengar ini, wajah Luli memerah karena malu dan tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan. Chengku pergi sambil tertawa. Luli melangkah ke halaman kecilnya dan Luling duduk di sana. Mungkin, dia telah mendengar percakapan antara dia dan Chengku dan menggoda, "Luli, kamu punya perasaan untuk Lady Yi itu. Dia adalah orang yang baik, dan agak cantik. Dia bisa mendapatkan kamu setelah beberapa mode. Tentu saja, dia tidak bisa menjadi istrimu. Luli, kau harus ingat, istrimu harus lahir dari keluarga yang bergengsi. Hanya seorang wanita sejati dari keluarga kerajaan setidaknya dari peringkat kelima yang layak untukmu." Petik 2. Jangan ini lagi. Luli memutar matanya. Luling selalu meninggalkan beberapa hal yang tidak diucapkan, dan tidak pernah membiarkannya tahu situasi yang sebenarnya. Jika kata-kata ini tidak berasal dari Luling, Luli akan menamparkan orang itu dan menamparnya. Dia menutup gerbang halaman dan mulai membelai pedang lebar di tangannya. Gairah terlihat di matanya. Kemudian dia memobilisasi energi Suan ke tangan kanannya. Seketika, dia merasakan kekuatan yang tumbuh di tangan itu ketika dia memegang Heaven Killing Sword. Swoosh, swoosh. Dia semakin cepat menggunakan pedang. Bilahnya mengeluarkan suara tajam saat melambai. Luli semakin bersemangat. Dia bergerak di sekitar halaman dan mengaduk-aduk tanah di sekelilingnya. Luling bahkan sedikit tersedak dan dia dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya. Bagus. Luli berhenti setelah beberapa saat. Lampu berkedip di matanya, dan wajahnya memerah. Dia tenggelam dalam kesenangan. Dia melihat ke arah Luling yang berdiri di pintu kamarnya. "Kak, dengan pedang ini, aku bahkan bisa mengatakan bahwa aku percaya diri untuk melawan seorang prajurit di puncak alam Xuanwu." Luling berjalan ke arahnya dan memberinya panah hitam. Dia tersenyum ringan, dan ambil crossbow Deat mencari ini. Anda seharusnya tidak memiliki persaingan di antara para prajurit di bawah alam laut roh. Anda harus ingat, selama itu adalah musuh, Anda seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh terlebih dahulu, tidak peduli siapa. Bab 30. Pagi berikutnya, Luli bangun pagi-pagi dan pergi untuk menunggu di luar gerbang di sebelah barat setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luling. Ada barisan prajurit yang berdiri berurutan di luar gerbang barat. Dari kelihatannya, mungkin ada setidaknya 300 orang. Mereka semua mengenakan baju besi perak keluarga Liu, menunggang kuda tinggi. Ada 7 atau 8 pria yang mengendarai serigala perak di depan. Waktu belum tiba karena Liu Yi tidak ada di sana. Keluarga Liu benar-benar kuat. Luli melirik dan membayangkan bahwa para prajurit ini semuanya ada di alam Xuanwu, dan cukup banyak dari mereka bahkan berada pada tahap akhir dari alam Xuanwu. Bukan hanya 1 atau 2. Ada 300 orang. Plus, ini hanya beberapa prajurit dari klan eksternal keluarga Liu. Semua penjaga kabupaten adalah prajurit keluarga Liu. Sepertinya pepatah lama itu benar. Setiap langkah ke alam berikutnya sama sulitnya dengan pergi ke surga. Dari semua 300 orang, Luli bisa mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di alam laut roh dari ki dan energi mereka. Luli tenggelam dalam pikirannya. Lingkungan hidup gurun utara sangat keras. Setiap orang adalah pendukung seni bela diri. Semua orang di suku adalah pemburu terbaik ketika muda, namun, hanya 1 atau 2 dari 10 yang bisa membudidayakan Suan energi. Dan hanya 1 atau 2 dari 100 prajurit yang berhasil mencapai alam Xuanwu yang bisa melangkah ke alam laut roh. Alam Xuanwu, alam laut roh,
alam kolam roh, alam roda nasib, alam abadi, alam mulia, alam berdaulat manusia. Terobosan ke dunia manapun sangat sulit. Tetapi, setelah berhasil, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, dan menikmati promosi status dan posisi serta pengaruh. Sebagai contoh, Diba, setelah ia berhasil masuk ke alam lautan roh, segera direkrut oleh keluarga Zhao di Ais Abyss. Kemudian, dengan kontribusinya, ia secara langsung dipromosikan sebagai leluhur klan eksternal. Meskipun ada banyak leluhur klan eksternal keluarga besar, menjadi seorang patriark masih berarti kemajuan besar status dalam keluarga dan lebih banyak sumber daya. Anda datang ke sini, Liu Yu, yang merupakan salah satu dari pendamping Serigala Perak, melihat Luli berdiri di luar gerbang di barat seperti orang bodoh. Dia berteriak kepada Luli dan memberitahu seseorang yang berdiri di belakangnya, beri dia seekor kuda. Oh ya, Luli segera pergi ke tempat seseorang mendapatkan dia kuda. Luli menggaruk kepalanya karena dia tidak bisa menaikinya. Sebelumnya, ketika mereka berada di suku, Luli tidak berani muncul dengan menunggang kuda. Kamu tidak tahu bagaimana mengendarai kuda. Kamu menonton dan belajar. Hanya saja jangan jatuh dan membuat dirimu terinjak mati. Liu Yu hanya menatapnya tanpa memberinya banyak petunjuk. Luli tidak menghargai tawaran baik mereka dan bersikeras bergabung dengan klan tamu membuat Liu Yu tidak senang melihatnya. Luli menyentuh hidungnya dan menaiki kuda. Namun, dia tidak berani bergerak, dia hanya memegang kendali. Ta. Setelah beberapa saat, 3 serigala perak berlari keluar dari gerbang di barat. Wanita di depan mengenakan baju besi perak lembut, dan jubah merah terbang di punggungnya. Dia secantik bunga, semenarik batu giok, namun kuat dan berani pada saat bersamaan. Kelompok prajurit muda keluarga Liu mendapatkan penglihatan mereka terkunci padanya. Liu Yi tidak memakai bulu rubahnya hari ini. Dia mengenakan baju besi lembut, yang tidak menutupi fitur tubuhnya yang bagus, tapi malah memberinya perasaan yang eksotis. Dia melirik kerumunan, dan berhenti ketika dia melihat Luli. Memastikan semua orang ada di sana, dia berteriak dengan suaranya yang cantik, kami telah mendukung dan membesarkan Anda selama berhari-hari hanya untuk saat ini. Kami, keluarga Liu, telah memperlakukan Anda dengan sangat baik. Ini adalah waktu yang paling menyedihkan untuk keluarga Liu, jadi tolong bantu kami keluarga Liu untuk menjelajah Gunung Frigid Cloud ke tanah. Petik 2. Rave Gunung Awan Frigid ke tanah. Orang-orang berteriak dan melambaikan tangan. Suara mereka begitu keras sehingga bergema melalui hutan belantara. Telinga Luli berdering dari suara keras. Kuda yang dia naiki gelisah, hampir melempar Luli darinya. Oke, pindah ke Gunung Frigid Cloud. Lady Yi memiliki pedang perak panjang bersamanya bukan cambuknya. Dia mengeluarkan pedang dari sarungnya dan mengarahkannya ke utara. Dia memimpin dan bergegas mengendarai serigala perak. 10 eskot perak serigala di belakangnya segera menindaklanjuti, dan di belakang mereka adalah 300 prajurit keluarga Liu bergegas dalam rangka. Hiyah. Luli, yang awalnya berada di depan tim, perlahan-lahan tertinggal karena dia tidak tahu cara menunggang kuda. Melihat bahwa tim semakin jauh, dia menjadi cemas. Dia menepuk punggung kuda dengan cara yang membingungkan, mencoba mendesak kuda untuk pergi lebih cepat. Diba memiliki niat untuk mencabik-cabiknya, dan para prajurit keluarga Zhao juga tidak akan memotongnya. Jika dia terpisah dari tim, dia pasti akan mati. Meskipun dia tidak pernah mengendarai kuda, dia telah melihat orang melakukannya. Luli mencoba meniru apa yang telah dia amati sebelumnya, dan pertarungan akhirnya berhasil mengejar ketinggalan dengan tim. Tetap saja, Luli tidak dalam kondisi yang baik. Dia tersentak dan jatuh pada beberapa kesempatan dan harus naik kembali. Lihat dia. Apakah dia salah satu pejuang keluarga Liu? Bukankah dia terlihat seperti lelucon? Ada banyak pejalan kaki di jalan. Melihat Luli tersentak keluar dari belakang kuda, mengejar kuda itu dan naik kembali seperti monyet, mereka semua tertawa. Prajurit adalah pemandangan umum di Kabupaten Wuling. Semua orang tahu cara menunggang kuda. Luli akhirnya marah setelah dia jatuh lebih dari 10 kali. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan kepala kuda itu. Berapa banyak kekuatan yang dimilikinya? Dia harus menahan diri atau kepala kuda itu akan terbuka. Neih, kuda itu terluka. Itu mengangkat kuku depannya, meringkuk, dan Luli jatuh lagi. Tapi kali ini, ketika dia memasang kembali kuda itu berperilaku baik.
Ini berjalan sangat lancar saat ini, setidaknya, itu tidak akan menjatuhkan Luli. Bergerak lebih cepat atau aku akan menamparmu sampai mati. Luli berteriak ke kuda dengan tatapan marah. Perasaan marah datang darinya, yang sepertinya membuat kuda itu agak takut. Kuda itu mengikuti perintah dan bersikap. Itu bergegas dan menyusul tim. Segera, mereka keluar dari gerbang kota di utara. Luli telah menguasai beberapa keterampilan. Dia mulai naik dan turun bersama dengan kuda. Dengan cara ini, dia tidak akan dilempar keluar, dan dia tidak akan terlalu tegang. Apa? Ketika mereka berhasil keluar dari kabupaten, Nyonya Yi menghentikan serigala perak. Ketika semua orang ada di sana, dia melihat ke ujung, terkejut melihat bahwa Luli telah menyusul. Liu Yu baru saja memberitahunya bahwa Luli tidak tahu cara menunggang kuda. Itu sebabnya dia berhenti di gerbang. Dia tidak melihatnya datang bahwa Luli belajar bagaimana melakukannya dalam waktu yang singkat. Sepertinya dia sudah mengendalikan kuda yang dia tunggangi. Pindah. Lady Yi bergegas menuju utara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ratusan prajurit mengikutinya dalam dua baris teratur. Cahaya dingin pantulan matahari yang memantul dari armors membentuk dua garis, berkelok ke kejauhan. Luli sekarang keluar dari kabupaten bersama Liu Yi. Mereka seharusnya pergi ke Gunung Frigid Cloud. Dua lelaki setengah baya yang mengenakan pakaian sederhana melirik potret dan dengan cepat masuk ke dalam kabupaten dan memasuki halaman. Setelah beberapa saat, seekor elang melonjak dari dalam halaman ke langit dan terbang langsung ke utara. Dari halaman muncul dua pengintai. Mata mereka seperti ular berbisa. Mereka melihat ke arah utara, dan salah satu dari mereka mencibir. Luli, beraninya kamu pergi. Bahkan jika kamu bersama Lady Yi, kamu akan mati tanpa pertanyaan. Iya nih, yang lain mengangguk, ada cukup geng campuran di Frigid Cloud Mountain sekarang. Pasukan dari beberapa keluarga dan puluhan suku berkumpul di sana. Suan Bis ada di semua tempat. Saya mendengar Patriark Diba telah mengambil obat mujarab dan berhasil mencapai tahap tengah dari alam laut roh. Akan sangat mudah untuk membunuh Luli. Tidak ada cara bagi Liu Yi untuk mengikutinya kemana-mana setiap saat. Petik 2. Bersenandung. Pria pertama mencibir. Bagaimana jika Liu Yi mengikutinya? Keluarga Liu telah menderita dari bencana besar dan banyak yang mati saat ini. Kami sekarang memiliki Lord Yu di belakang kami. Setelah beberapa bulan, Kabupaten Wuling dapat berada di tangan kami keluarga Zhao. Petik 2. Itu benar. Petik 2. Orang kedua setuju. Saya pikir keluarga Liu tidak akan berani mengatakan apa-apa bahkan jika Patriark Diba mengeksekusi Luli dengan paksa. Ayo pergi. Pekerjaan kita selesai di sini. Kita tidak perlu mengurus sisanya. Keduanya pergi dengan cepat dan menghilang ke gang. Bab 31, miliki diri sendiri untuk disalahkan. 300 tunggangan berbaris di hutan belantara, mengirimkan dampak melalui tanah. Badai salju telah berakhir untuk beberapa waktu sekarang. Meskipun belum semua salju mencair, tidak banyak yang menutupi tanah. Ditambah lagi, jalan terus dilalui, jadi tidak banyak masalah bagi orang untuk berjalan di atasnya. Setelah hanya 4 jam di jalan, Luli mendapatkan kendali penuh atas kudanya. Sepanjang jalan, dia mengamati apa yang dilakukan dan dipelajari oleh para prajurit keluarga Liu di depannya, mencoba menguasai trik-trik menunggang kuda. Untuk mengendarai kuda, seseorang tidak bisa menggunakan semua kekuatannya dengan cara yang kasar, tetapi harus menggunakan kekuatannya dengan fleksibilitas. Bukan hanya proses membiarkan kuda untuk bekerja dengan orang itu, tetapi sebaliknya juga. Dengan cara ini, kuda itu tidak akan begitu berat ketika berlari, dan akan menyetujui tuan baru di punggungnya. Menjelang siang, pasukan berhenti di sebelah hutan gelap untuk beristirahat. Prajurit keluarga Liu mulai membakar masing-masing daging. Luli tidak akrab dengan mereka, juga tidak ada yang benar-benar mengakui keberadaannya. Luli harus mengunyah daging kering yang telah disiapkan Luling untuknya sambil duduk di bawah pohon. Di kejauhan, Liu Yi dikelilingi oleh sekelompok orang, seperti banyak sekali bintang yang mengelilingi bulan. Liu Yi melirik Luli, namun, dia tidak mengundangnya untuk makan juga. Luli tahu itu bukan tempatnya untuk campur tangan, jadi dia duduk sendirian, mengunyah daging kering yang dimasak dan mendengarkan beberapa pejuang mengobrol di dekatnya. Kami sangat dikacaukan oleh keluarga besar kali ini. Tentu, ya, mereka ingin mendapatkan darah asli dan esensi dari Raja Binatang Suan, tetapi telah memimpin bencana kepada kita.
Kakak ketiga saya telah meninggal dalam pertempuran di Frigid Cloud Mountain. Petik 2. Swan Beast King adalah tandingan untuk pejuang kuat dari Realm Sovereign Human. Tentu, Raja Beast baru saja melahirkan dan bergerak lebih dekat ke hari-hari terakhirnya, tetapi masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Aku takut kali ini, banyak nyawa juga hilang di super keluarga. Mereka masih tidak bisa membunuh Beast King setelah sekian lama. Tidak ada cara untuk mencari tahu kapan Beast Upeaval dapat ditekan. Jika kita terus mengambil risiko seperti ini, sumber daya yang dikumpulkan oleh keluarga di kota Wuling akan habis semua. Petik 2. Petik 2, petik 2. Luli telah mengumpulkan beberapa informasi dari mendengarkan mereka berbicara dengan suara rendah, dan sekarang mengerti alasan terjadinya Beast Upeaval ini. Menurut para pejuang ini, Raja Beast di dalam Ais Abyss ada di ranjang kematiannya. Kebetulan ia melahirkan anak, yang sangat melukai Yuan Qi-nya. Ketika keluarga super mengetahui berita ini, mereka mengerumuni Ais Abyss, semuanya berusaha untuk mendapatkan energi dan ki asli dan bahan berharga untuk inti binatang buas dari tubuh Raja Beast. Namun mereka telah meremehkan kekuatan Raja Beast dan dikalahkan beberapa kali, menderita banyak korban. The Beast King sangat marah. Itu menyerukan banyak binatang Swan untuk menyerang yang mengarah ke Beast Upeaval. Meskipun banyak yang dikirim oleh keluarga super, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa menahan atau menghalangi semua hewan Swan itu. Karena itu, mereka harus bergantung pada keluarga di Kabupaten Wuling, besar atau kecil. Semua keluarga di Kabupaten Wuling telah mengambil tindakan, termasuk laki-laki dewasa dari suku. Mereka semua saat ini telah membentuk beberapa garis pertahanan di Frigid Cloud Mountain untuk menahan dampak Beast Upeaval. Beast King. Luli menghela nafas dengan emosi. The Beast King adalah Swan Beast of the Seven Rank. Mungkin satu serangan sederhana dari itu akan menghancurkan seluruh Kabupaten Wuling. Adegan prajurit yang kuat dari keluarga super untuk bertarung melawan Beast King, betapa megah dan mengejutkan adegan itu. Setelah istirahat 1 jam, pasukan mulai lagi. Kali ini, mereka tidak berhenti sampai senja. Sebuah gunung besar menghalangi jalan mereka seperti parit alami. Menurut para pejuang keluarga Liu, ini adalah Frigid Cloud Mountain. Itu akan menjadi wilayah Ais Abyss di sisi lain Frigid Cloud Mountain. Beberapa serigala perak kembali dari kejauhan, dan para prajurit berbicara dengan Liu Yi. Liu Yi melambaikan tangannya dan mengumumkan, pindah ke lembah Frigid Cloud. Misi kami kali ini adalah untuk menjaga di lembah selama setengah bulan. Petik 2. Memimpin pasukan, Liu Yi mulai bergerak maju di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Ketika malam telah benar-benar jatuh, pasukan telah sampai di luar lembah. Di dalamnya ada sejumlah tenda dan prajurit keluarga Liu. Mengerikan dan tragis, Luli memandang berkeliling melawan cahaya dan merasa takut. Darah dan kerangka bisuan tersebar di sekitar, dan tanda goresan ada di mana-mana di batu-batu besar dan pekarangan dan pintu masuk lembah. Semua ini menunjukkan bahwa ada pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya di sini. Banyak prajurit di dalam kamp semuanya mengalami cedera parah atau bahkan anggota badan patah. Tentu saja, secara alami, seseorang dikirim untuk mengatur para pejuang keluarga Liu. Luli dibawa ke tenda besar. Bau tajam obat herbal memenuhi ruangan. Ada 5 orang yang terluka terbaring di sana. Tak satu pun dari mereka memperhatikan Luli, mereka semua hanya beristirahat. Luli telah makan makanan siap saji. Sekarang dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang semua hal itu. Dia duduk di tempat tidurnya dengan kaki bersilang untuk memulai kultivasinya. Baginya, setiap detik dari setiap menit bernilai. Setiap kali dia bisa meningkatkan kapasitas tempurnya, dia akan lebih mungkin untuk bertahan hidup. Luli tertidur nyenyak setelah berkultivasi sampai setengah malam. Saat fajar, terdengar suara-suara dari luar dengan raungan Swan Beast yang menyertainya. Luli bangkit untuk melihatnya dan melihat lebih dari 20 pejuang keluarga Liu di pintu masuk lembah berusaha menghalangi hewan Swan yang meraung melesat ke arah mereka. Luli belum menjadi salah satu anggota pasukan tentara keluarga Liu. Dia hanya di sana untuk menyelesaikan pencariannya sehingga tidak ada yang memintanya untuk berpartisipasi. Luli memikirkannya, lalu dia membawa Heaven Killing Sword-nya dan menyerbu menuju pintu masuk lembah setelah dia buru-buru mengambil beberapa daging yang dimasak kering. Pencariannya adalah untuk membunuh 100 binatang Swan dari pangkat pertama atau salah satu dari pangkat kedua. Jelas, kali ini, semua bis berada di peringkat pertama.
Lu Li bisa membantai mereka dengan mudah. Bahaya bisa muncul kapan saja di luar. Siapa yang bisa mengatakan pasti tidak akan terjadi kecelakaan? Lu Li hanya ingin menyelesaikan tugasnya sesegera mungkin. Dia cepat-cepat sampai ke pintu masuk dan menemukan Liu Yi dan Patriark Hong semua ada di sana bersama seorang pejuang setengah baya dari keluarga Liu. Dilihat oleh Qi dan energinya, Lu Li bisa mengatakan bahwa dia seharusnya telah mencapai alam lautan roh. Namun, tidak satupun dari mereka mengambil tindakan, mereka hanya mengamati dari kejauhan. Nona Yi, aku ingin pergi ke depan. Lu Li pergi untuk meminta izin Liu Yi. Yang terakhir mengangguk setuju dan Lu Li berlari menuju pintu masuk lembah seperti harimau ganas. Hall, lembah itu tidak luas. Hanya lebih dari selusin Swan Beast yang bisa melewatinya sekaligus. Melihat dari jauh, lembah itu penuh dengan Swan Beast, semuanya adalah serigala hitam raksasa. Serigala-serigala ini berbeda dari yang biasa karena yang pertama memiliki tanduk yang tajam, taji di punggung mereka, gading yang sangat panjang, dan 2 kali ukuran yang biasa. Mereka bisa menjadi tandingan bagi serigala perak yang ditunggangi Liu Yi. Iron Spur Wolf. Jenis Swan Beast ini biasa terjadi. Lu Li telah melihat mereka sebelumnya. Tentu saja, dia akan melarikan diri segera setelah dia melihat mereka ketika dia bertemu dengan binatang buas ini. Alasannya adalah, selama Iron Spur Wolves berangkat, setidaknya akan lebih dari 100 jumlahnya. Di masa lalu, dia akan mati dengan kapasitas tempurnya di level sebelumnya. Lu Li bergegas ke sana dan berjalan ke kerumunan. Melihat Iron Spur Wolf menyerang ke arahnya sambil melolong, dia memobilisasi energi Swan-nya dan memotong ke arah kepala serigala dengan Heaven Killing Sword miliknya. Bang! Lu Li sudah memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pound. Sekarang dia menggunakan energi Swan-nya, dia telah mendapatkan beberapa ribu pound lagi. Selain itu, Heaven Killing Sword berbobot lebih dari 2.000 pound. Karena itu, gerakannya begitu kuat sehingga dia menghancurkan serigala itu. Kepala serigala dibelah 2 di tengah dan berubah menjadi genangan Go. Bagus. Seorang prajurit keluarga Liu di dekatnya bersorak. Dia sendiri berada di tahap tengah dari Xuan Wu Realm, tetapi dia berjuang dalam berurusan dengan Iron Spur Wolves. Lu Li baru saja tiba di sini dan sudah membunuh 1. Tidak diragukan lagi bahwa bala bantuan yang kuat telah datang dan membuat prajurit itu lega. Liu Yi dan yang lainnya memperhatikan apa yang terjadi di sini. Dia dan Patriark Hong menghela nafas. Leluhur klan eksternal keluarga Liu yang berada di alam laut roh bertanya dengan cemberut, Nyonya Yi, kekuatan pemuda ini sangat besar, dan dia berada di tahap tengah Xuan Wu Realm. Ia bisa dibuat menjadi sesuatu yang baik. Mengapa tidak merekrutnya ke klan eksternal? Petik 2. Lebih dari bagus. Petik 2. Liu Yi menggelengkan kepalanya. Saya pikir hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk sampai ke tahap tengah Xuan Wu Realm. Karunia-Nya mencengangkan. Petik 2. Sebuah cahaya redup berkedip di mata leluhur klan eksternal, dan dia menjadi semakin bingung. Patriark Hong menjelaskan, bukannya Lady Yi tidak ingin merekrutnya. Hanya saja dia hanya mau bergabung dengan Gas Clan. Kami telah membujuk berkali-kali tetapi gagal. Dia tidak tahu untuk menghargai kebaikan. Cahaya padam di mata patriarki klan eksternal saat dia menghela nafas. Masa depan seperti apa yang akan dia miliki tanpa sumber daya dan pelatihan keluarga bahkan dengan hadiahnya. Cowok ini sangat bodoh. Petik 2. Alam laut roh, alam kolam roh, alam roh dan nasib, alam abadi. Kemajuan apapun di dunia besar itu sulit. Ambil contoh laut roh yang mengembun. Dengan bantuan keluarga besar untuk mendapatkan ramuan dan pelet yang berharga, kecepatan kondensasi akan jauh lebih cepat. Di sisi lain, jika seseorang mengandalkan dirinya sendiri untuk mengumpulkan materi misterius ini, itu akan menjadi kasar, sehingga akan mengkondensasi Shen Hai tanpa suplemen dari bahan misterius ini. Sebenarnya ada cukup banyak prajurit di Real Xuan Wu dalam suku, tetapi ada sangat sedikit prajurit yang kuat di alam laut roh. Sebagai contoh, hanya ada 1 prajurit dari alam lautan roh di Dilong Tribe, di Ba. Alasan untuk itu adalah kurangnya sumber daya. Mengapa Diba bergabung dengan keluarga Zhao dan mendengarkan perintah mereka? Itu juga karena keluarga Zhao memiliki sumber daya yang tidak dimiliki suku Panjang. Sumber daya akan membantunya untuk mempercepat kultivasinya dan menjadi lebih kuat. Bodoh. Liu Yi menghela nafas dalam persetujuan dan melanjutkan, jika dia ingin mengambil jalannya sendiri seperti ini, saya tidak akan keberatan dia lagi.
Jika dia dibunuh oleh Diba, dia hanya akan menyalahkan dirinya sendiri. Petik 2, koma.